Selamat pagi teman-teman Wujud Unggul Hai, hai, sekalian. hai. Hai, halo, apa Halo, halo, kabar halo. di Sabtu yang paling cerah ini? Aku kan pakai putih, harus cerah dong. Oh iya, bukan juga cerah. Tapi tetap kalah cerah sama Mas Juber. Oke, baik sobat semua, ketemu lagi bersama webinarnya Wujud Unggul di kali ini tanggal 5 September 2020 ya. Teman-teman kita selalu happy banget kalau kita lagi siaran ini. Iya dong, harus Bener kan? happy, Oh, harus sangat happy. happy banget gitu. Kalau nggak happy nanti murung terus, nggak ada orderan dia berarti. Gimana kita membagi kreativitas ya kalau kita nggak happy ya. Iya Gitu. benar. Oke, baik, selamat datang teman-teman sekalian yang sudah hadir dan attend di webinarnya Wujud Unggul kali ini. Kita punya tema kali ini keren banget. Gimana sih bongkar rahasia bisnis dari sublimasi? Bisnis jersey, Jersey. cetak Ya, jersey. cetak jersey. Bagaimana rahasianya kita mencetak jersey? Ternyata bukan cuma mencetak jersey juga, bisa juga untuk mencetak hijab. Oh, benar banget. Atau yang lagi dibutuhkan banget sekarang ini yaitu masker. Oke. Nah, untuk acara kali ini adalah acara yang sangat kesekian kalinya dan kita nggak akan pernah bosen ketemu sama teman-teman sekalian. Bagi yang baru join ya pertama kali di sini, welcome buat yang baru join. Ya. Terus bagi yang sudah pernah join juga terima kasih karena atas dukungan rekan-rekan sekalian. Acara webinar kita selalu dipenuhi dengan antusiasme ya. Iya dong. Terima kasih banget. Ya. Terima kasih juga untuk Bu Lina yang makin cantik. Halo, selamat pagi Bu Lina. Awas Bu, Aldi ini pagi-pagi udah kayak. Halo. Ya, welcome to Bu Lina. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu. Sapa-sapa dulu. Selamat pagi Bu Lina, cerah ceria sekali. Bu Lina as a Senior Manager Commercial Industries PT Epson Indonesia. Ya, kita sudah bantu hadir di acara kita. Untuk nanti juga saya akan tanya-tanya sih sama beliau ya, supaya nanti teman-teman sekalian juga lebih jauh lagi ya. Gitu. Dan sapa juga rekan-rekan dari Epson, Pak Hesti dan kawan-kawan. Terima kasih Pak sudah support terus di acara kita. Nah, kita selalu disupport sama Epson ya? Iya dong. Oh iya dong. Kan kita cinta Epson Indonesia. Ngerayu nih. Oke, gak lupa juga aku mau sapa sama rekan-rekan yang ada jauh di luar pulau nih. Jadi kan kita hari ini tuh kedatangan dari nasional ya. Dari seluruh Indonesia itu pada masuk ke sini loh, nggak nyangka ya. Aku ada satu sobatnya dari Timika loh. Tepuk tangan dong dari Timika, luar biasa. Mana nih orangnya? Pak siapa? Kalau di database ada registernya ya. Terus ada ini belum nih sudah ada yang tanya nih berapa investasinya untuk untuk Pak Sony ya. Pak Sony mohon bersabar dulu. Kita nanti akan bakal jelaskan investasi, bukan cuma investasinya kok. Nanti cara-caranya bagaimana nanti kan dijelaskan oleh ahlinya. Betul sekali. Di sebelah saya sudah ada Mas Ganteng, Mas Juber yang sudah mengalahkan kegantengan kita semua. Yang lucu kita nggak ada ganteng-gantengnya sama sekali. Oke. Padahal kita udah cuci muka 3 kali ya dia. Enggak, kamu kayaknya cuci muka pakai air 7 rupiah ya. Oke, ada juga dari Bengkulu ya, yang paling jauh. Terus tadi Timika sudah, terus Samarinda nih, ya Kalimantan. Dari Sulawesi ada dari Pulau Buton. Wah, luar biasa. Dari Pulau Buton. Tahu nggak lu di Buton di mana? Belum pernah sih. Belum pernah. Gue juga belum pernah sih. Aku keluar Jawa aja mentok Bali. Oke, makasih sudah hadir di webinarnya Wujud Unggul kali ini, dan setiap weekend pasti ada info-info menarik. Jadi tetap stay tune terus Wujud Unggul official social media. Nah, ada juga Pak Firdi. Halo Pak, selamat Halo Pak Firdi dari Pak Firdi. Epson Indonesia ya. Aku mau sapa-sapa yang lain dulu. Ini nih. Waduh, ini mencolok mata sekali ya, apa kaos dari Texprint ini. Oke, mudah-mudahan di acara webinar kita kali ini ada insight lagi. Nah, yang kita mau bahas kan sekarang ini lagi rame banget ya. Iya, ini ada dari Indomedia Palembang, dari Palembang. Terima kasih Pak sudah hadir Pak. Thank you Pak. Semangat terus Pak, terus berkreativitas ya, dan tetap sehat Pak. Iya. Coba pointing lagi. Sebentar, terus ada Pak Agus Cahyono. Ada Pak Vero udah siap banget nih kayaknya, sebelah atas ya. Halo Pak, kalau di layar saya di atas. Kemudian ada CV Patriot. Pak Zeronet Tanjung mana nih Pak? Percetakan Zeronet nih, Tanjung, mungkin bisa Tanjung Pinang atau apa gitu ya. Oke, nah yang kita mau bahas kali ini adalah lebih kepada
bagaimana caranya memulai bisnis ya dia. Iya. Gitu. Jadi kan sublimasi ini lagi tren gitu ya. Iya, lagi naik grafiknya naik sekali gitu. Bahkan nanti Mas Juber mungkin bakal tunjukin gitu. Ternyata begini ya gitu. Market begini ya gitu. Nanti saya juga bakal dikuatin. Anehnya di kala musim-musim kayak gini, di kala kebanyakan bisnis yang lagi turun, bisnis ini masih tetap struggle ya. Masih tetap struggle, keren loh. Iya. Atau or even bahkan kita tuh bahkan naik ini gitu ya. Ada apa sih? Nanti bakal dijelasin sama Mas Juber ya. Oke, nah kasih rule-nya dulu deh. Nanti saya juga mau infoin ya. Hari ini teman-teman sekalian, tolong di note ya. Pokoknya hari ini bakal dapat gimmick ya. Iya, benar. Nah nanti untuk teman-teman ini terbaru dari kita nanti bakalan ada gimmick untuk 5 pertanyaan terbaik ya. Oke, 5 pertanyaan terbaik. Tapi syaratnya harus raise hand. Hadiahnya apa deh? Nanti hadiahnya OVO atau GoPay senilai 100.000. Oke, ditransfer langsung dari Aldi ya? Iya, nanti saya yang transfer, enggak, dari Epson. Dari Epson. Oke, terima kasih juga buat Bu Lina dan rekan-rekan sudah memberikan apresiasi ya hari ini. Jadi ini hadiah persembahan dari Epson. Jadi teman-teman sekalian yang hadir di sini, please stay tune. Nanti pertanyaan harus raise hand ya, harus bicara langsung ya. Harus raise hand dan langsung bicara langsung. Bicara langsung, nanti kemudian setelah itu nanti dicat sama Mas Aldi untuk nama dan keterangannya ya. Gitu. Nomor handphone yang gitu. Terhubung dengan OVO atau GoPay. GoPay. Nanti kalau misalkan Anda sekalian menang, langsung kita kirimkan nanti, hadiahnya. Tapi informasi pemenangnya akan kita umumkan hari ini juga. Jadi please stay tune ya. Ada hadiah OVO Rp100.000 lumayan untuk 5 orang pemenang. Jadi bukan 20.000. Enggak dong. Masing-masing cepet kan? Masing-masing 100. Oke. Iya. Dari percetakan Zeronet Tanjung. Coba kalau misalnya pakai handphone ada di pojok kiri atas Pak untuk tombol volumenya. Oh iya. Teknis ya. Iya. Oke. Nah, kasih tahu rule-nya lagi deh mungkin deh. Oke, untuk rules-nya selain ada gimmick nanti untuk presentasinya, selama presentasi berlangsung, teman-teman di sini kan saya mute semuanya. Jadi nanti kalau misal ada pertanyaan, tinggal raise hand atau ketik di sini, Pak saya mau tanya gitu. Ya, boleh. Ya, seperti itu ya. Atau nanti langsung juga bisa ditanyakan, nanti bakalan dijawab sama teman-teman. Cuman nanti untuk yang pengen mendapatkan hadiah, bisa raise hand nanti biar langsung bertanya ke Mas Juber. Oke, seperti itu. Baik, kalau gitu saya panggilkan rekan saya. Jeng. Kan sudah ada di sini. Oh, udah di sini. Sudah ada tadi dong. Oh. Sorry, halo Mas Juber. Ya. Oh, Kak. Halo, gimana kabarnya? Halo. Apa ini yang mau dikomen? Enggak ada sih sebenarnya. Gue udah bosan lah komen, kalah mulu. Oh, ada loh di sini customer yang sampai Mas Juber my love gitu. Ada juga yang kayak gitu loh. Ada lah. Wow. Aduh. Sudah punya fans ya dia. Ada punya fans sendiri ya. Gitu ya. Wujud unggul tuh selalu harus ada fansnya gitu. Tapi Mas Juber ini melayani laki-laki dan perempuan juga. Customer maksudnya. Customer. Iya, Customer maksudnya. Iya, bukan yang lain-lain. Oke, Mas Juber, sebelum kita masuk ke presentasi ya. Jadi sebenarnya Mas Juber ini mau cerita nanti bahwa produk sublimasi ini sekarang lagi naik gitu. Betul. Karena kan Mas Juber banyak banget berhubungan dengan customer kan ya gitu ya. Betul. Jadi dimanapun customer berada kita selalu samperin gitu ya. Betul. Jadi kita mendengar cerita mereka dan lain-lain, kemudian insight-nya. Jadi secara business development sih kita wujud unggul ya. Jadi membantu customer juga mendapatkan konsultasi yang terbaik gitu ya, dengan tools yang terbaik juga gitu. Betul banget. Gitu. Jadi memang kalau untuk Sublim ini nggak berefek ya, dari sisi pandemi ini sangat-sangat nggak berefek banget. Jadi tetap bisa fight banget orang-orang yang ada di bisnis Sublim, terutama pemain-pemain jersey maupun pemain-pemain masker untuk saat ini. Wah, ini dia. Oke, kalau gitu. Jadi kali ini kita masuk ke ranah opportunity dulu ya. Gitu. Ya, nanti juga, nanti aku juga pengen tanya-tanya juga nanti supaya kita lengkapin ya informasinya. Saya juga akan pointing ke Bu Lina ya gitu ya. Boleh. Untuk menambahkan. Oke Mas, sudah nggak sabar nih. Siap. Kita coba open ya. Baik rekan-rekan, kita mulai ya. Jadi akan ada beberapa overview dari Mas Juber gitu. Mungkin teman-teman selamat pagi semua. Mungkin yang pertama akan saya jelasin sedikit mengenai apa itu sublimasi. Balik dulu ya, nggak apa-apa ya. Kita ulang lagi aja nggak apa-apa. Saya ulang lagi. Kan mungkin ada yang nggak apa-apa.
siapin aja. Kan yang penting kan di sini kan ada yang baru masuk juga, Ya, betul, ada yang sudah pernah masuk gitu kan. Biar lebih jelas. Jadi memang lagi. ada customer yang basicnya udah pemain Sublime, Betul. ada juga customer yang baru mau mulai. Jadi selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu printer sublimasi atau teknik sublimasi. Jadi yang pertama, teknik sublimasi sendiri merupakan teknik di mana sebelum kita melakukan proses pencetakan pada media kain atau merchandise, jadi tinta di mesin ini harus diaplikasikan dulu ke atas kertas transfer paper terlebih dahulu. Yang biasa kita sebut sebagai kertas transfer paper dengan menggunakan tinta sublim seperti itu. Kemudian gambar yang sudah di-print atau yang sudah dicetak pada transfer paper tersebut dipindahkan di atas kain maupun di bahan merchandise. Jadi ada beberapa macam bahan yang bisa dicetak di sublim. Jadi proses pemindahannya adalah menggunakan alat pemanas atau heat press. Jadi seperti itu. Barulah setelah itu file yang diinginkan akan tercetak di atas kain atau di atas merchandise. Jadi pada intinya kertas transfer paper sublim tersebut hanya sebagai perantara dalam pemindahan hasil cetaknya ke kain maupun merchandise seperti itu. Jadi tintanya dititipin gitu. Ya, betul. Jadi tintanya itu dititipin dari mesin ke kertas, kemudian baru di-press menggunakan mesin heat press. Ya. Jadi bisa di kain, bisa juga di merchandise seperti itu, Pak. Nah, kira-kira kain apa saja sih yang bisa dicetak di mesin sublim? Sebenarnya banyak ya kalau kita bicara kain ya. Intinya kain yang bisa dicetak di sublim ini adalah kain yang berbasic polyester. Jadi yang mengandung plastik dalamnya. Seperti itu. Kandungannya tuh boleh banyak, boleh kurang, atau harus memang 100% harus mengandung banyak? Kalau selama ini sih saya pernah cek itu minimal itu di 40% udah bisa. Jadi harus ada polyester minimal 40%. Jadi misalnya ada percampuran antara polyester dan katun. Itu nggak ada masalah sebenarnya. Cuman dengan catatan polyesternya harus minimal 40%. Oh, tuh ada kadar 40%-nya. Iya. Ada kadarnya 40%. Jadi teknik sublimasi ini akan sangat maksimal di bahan polyester. Contohnya seperti untuk jersey, untuk masker, kemudian untuk bahan-bahan kayak kerudung-kerudung print itu juga bisa. Nanti saya akan jelasin lebih detail mengenai bahan-bahan apa saja yang bisa dicetak. Oke, lanjut. Gitu. Jadi di awal ini akan saya jelasin aplikasinya apa saja. Jadi yang pertama dia bisa di corporate merchandise, jadi seperti baju, kemudian polo shirt, kemudian di mug, tumbler seperti itu, kemudian di fashion startup bisnis seperti masker, terus jersey, kemudian di bantal-bantal bantal print itu juga bisa. Kemudian yang sebelah kanan kita bisa lihat ada di print service provider, bisa di foto juga. Dengan catatan fotonya, dengan catatan bahannya itu sudah ada coating. Oh, udah halus gitu ya? Iya, udah tercoating menggunakan sublim. Coating itu seperti cairan sih mungkin. Jadi dari pabrikan itu biasanya udah mengeluarkan piring maupun mug itu yang sudah tercoating. Jadi kayak ada kaca halus gitu ya? Iya, betul. Biar tintanya bisa nempel, seperti itu sih. Nah ini rekan-rekan sekalian aku pengen menyorot itu yang tadi sebentar. Ini bisa main di ini segmentasi ya, jadi kan corporate merchandise. Ini kan menarik banget gitu. Hari ini tuh banyak sekali perusahaan-perusahaan besar ya, terutama FMCG yang bisa kita tawarin dengan output. Contoh ya, kemarin ada salah satu brand besar kopi gitu, terus minta ke customer kita itu ngeprint ya, ngeprint masker ya, itu buat masker untuk internal perusahaan sendiri. Internal perusahaan sendiri aja udah beribu-ribu gitu, banyak sih. Cukup banyak, apalagi dibagi ke customernya kan. Benar. Nah, opportunity masker ini masuk ke semua lini organisasi atau lini segmen bisnis gitu. Benar. Itu bisa masuk ke siapa saja gitu. Ya, karena ini sih new normal ini semua orang harus pakai masker. Benar. Nah, di situ ada satu opportunity yang sampai hari ini itu tidak akan berhenti dulu. Ya. Walaupun nanti pandemi dibilang sudah ada vaksinnya, tapi tetap aja. Jadi seperti udah menjadi kebiasaan baru mungkin. Betul. Ya. Nah mungkin ini juga bisa jadi opportunity ya buat rekan-rekan sekalian bagaimana menawarkan hasil corporate merchandise kepada customer gitu. Selain juga warnanya pasti oke banget ya Mas ya. Iya. Kan udah dibuktiin sama saya. Jadi kalau misalnya dari segi sublim ya, itu kan memang ada sublim yang original mesin, original pabrikan, dan juga mesin sublim yang kita bilangnya rakitan mungkin ya, jadi mesin office dijadikan mesin sublim. Kalau kita bicara kualitas sih pasti akan jauh berbeda. Makanya kalau misalnya orang-orang corporate terutama itu sudah
Benar-benar mereka sudah ada standar di perusahaannya masing-masing, jadi mereka harus menggunakan printer original. Nggak mungkin mereka akan menggunakan printer office digunakan untuk masif apa ya, istilahnya masif production. Apalagi perusahaan-perusahaan besar kan kalau ngitung Pantone warna ya. Iya, Pantone warnanya itu harus betul-betul sesuai banget gitu. Benar. Misalkan merahnya dia sudah ada kodenya ya dia. Iya, kalau ada Pantone-nya. Ada Pantone-nya. Red berapa, cyan berapa. Iya, betul. Gitu, sudah ada. Kalau nggak cocok, dia pasti lari ya. Jadi mungkin saya kasih contoh ya, salah satunya kemarin itu kita kebetulan ada masuk permintaan dari kapal api, PT Kapal Api. Jadi mereka bikin masker untuk perusahaannya mereka sendiri, untuk internal mereka sendiri. Itu mereka sudah develop ke beberapa mesin. Salah satunya di mesin office juga yang dirakit menjadi mesin sublim. Warnanya nggak akan ketemu. Jadi merahnya kapal api itu kan merah khusus ya. Baru mereka setelah develop secara matang, baru mereka bisa menemukan warnanya itu di mesin Epson F530. Seperti itu. Nah, itulah kelebihannya ya. Itu salah satu contohnya aja sih. Oke, lanjut. Ini adalah beberapa output yang bisa dihasilkan dari mesin sublim. Salah satunya kita bisa lihat yang paling ramai untuk saat ini ada di jersey sepak bola, kemudian ada jersey racing, dan juga salah satu yang sekarang lagi rame banget, jersey sepeda. Sepeda ya. Iya, karena menjamurnya sepeda, otomatis juga komunitas-komunitas sepeda ini sangat banyak sekarang, dan mereka rata-rata membutuhkan jersey untuk komunitasnya masing-masing. Biar bisa ngerti, oh ini orang sepeda. Iya, benar. Makanya karena rata-rata orang saat ini ketika mereka beli sepeda, mereka itu rata-rata nggak mau hanya cuma sepeda. Jadi mereka beli kelengkapannya juga, mulai dari tumblernya, helmnya, kemudian jersey-nya. Jadi biar kalau beli sepeda, biar nggak 1 tahun dipakai, abis itu dibuang gitu aja. Dan pasti mereka itu berkelompok ya. Iya. Berkelompok, berkomunitas. Nah, jadi mereka menonjolkan komunitasnya masing-masing. Betul, ada identitas gitu ya. Iya, benar. Mungkin jersey motocross ya kayak gue kan main motocross juga. Oh, masa sih? Nah, itu juga. Itu juga ya. Salah satunya itu juga sih. Ya, jatuh sekali lah ya. Kemudian kita bisa lihat juga ada di hijab printing. Ini beda segmen ya. Jadi segmen yang berbeda. Printing. Kita bisa masuk ke hijab printing. Sekarang lagi rame juga mengenai hijab printing. Kemudian di sebelah kanan itu yang jarang orang kerjakan saat ini. Kebetulan ada salah satu customer saya yang ngerjain. Jadi dia itu fokusnya di kain ihram. Jadi kalau untuk yang muslim ya. Buat umroh ya? Iya, buat umroh, kemudian buat haji. Itu kan biasanya di tiap kain ihram itu ada logo travelnya. Nah, selama ini logo travel itu menggunakan sablon manual. Wah, capek dong. Iya, menggunakan sablon manual. Ada beberapa orang yang udah coba, salah satunya yang pernah saya lihat itu ada di Bandung, kemudian di Surabaya udah ada. Itu mereka masukin ke travel, dan rata-rata sekarang travel itu kan keinginannya mereka itu untuk full color ya. Jadi warna-warna gradasi, logo-logonya kan macam-macam nih. Nah, mereka coba di Sublim ternyata banyak peminatnya. Makanya sekarang salah satu target saya akan memasuki ke orang-orang, mungkin saya akan tawarkan mesin ini ke orang-orang travel seperti itu. Nah, ini salah satu segmen baru juga sih di Sublim. Bahannya dia mirip seperti handuk sebenarnya. Sebenarnya kalau yang nawarin juga bisa dari rekan-rekan sobat sekalian yang masuk ke travelnya tawarin gitu kan, nanti baru hubungin kita gitu ya. Benar, jadi dari aparel ini selain mereka mengerjakan jersey, mereka bisa tawarin ke orang-orang travel. Betul. Seperti itu kan mengembangkan segmen bisnis juga bisa sih. Bisa dibilang berarti multifungsi ini. Benar banget. Wah. Asik sih, menarik. Ini baru tahu nih. Kemudian yang udah orang-orang banyak tahu ada di gamis printing sebelah kiri. Gamis itu seperti mirip-mirip kayak mungkin kalau orang biasanya bilang daster. Daster kan ada juga yang daster printing. Ada pakaian wanita yang fashion itu yang dress itu bisa ya. Dress bisa juga. Kemudian sebelah kanan itu batik. Nah, batik ini bisa untuk batik wanita, bisa juga untuk batik pria seperti kemeja. Kemudian kalau batik itu biasanya digunakan untuk, ada yang kaos juga. Saya pernah lihat kaos batik, memang kandungannya lebih banyak polyesternya. Jadi kan batik itu macam-macam, ada yang terus disublim gitu? Iya, disublim. Jadi motifnya itu motif batik kemudian disublim. Itu kan nggak, kalau secara orang awam kan nggak akan tahu kan pastinya. Kalau itu batik print, mereka pikirnya mungkin itu batik tulis atau batik apa. Kalau dilihat dari jarak jauh, kayak gitu. Dan juga desainnya pasti akan bermacam-macam. Kalau batik di printing gitu ya, warna pekat dari misalkan Epson ya, wah pasti bagus banget ya. Gitu. Pasti bagus. Jelas banget gitu ya. Pasti bagus banget.
Dan batik ini batik printing ya. Saya pernah lihat beberapa customer saya itu yang pakai ada di daerah Pekalongan. Itu udah ada beberapa Oh, jadi customer. mereka juga mindsetnya juga sudah Iya, berubah juga ya. benar, Artinya benar. sebenarnya nggak. Kalau konvensional memang betul ya. Jadi nilai nilai estetika kali ya. Iya, benar. Sebenarnya dua-duanya sama berestetika, cuman medianya aja yang Sebenarnya untuk kelengkapan sih. Jadi orang-orang batik itu rata-rata memang yang sebelumnya dia sebelum memakai mesin ini ya, mereka itu sudah ada batik konvensional. Jadi batik apa namanya batik sablon mungkin atau batik-batik yang benar pure di batik. Kemudian karena permintaan market itu banyak yang minta untuk yang printing, mereka akhirnya mungkin mengembangkan bisnisnya di Sublime ini. Akhirnya mereka investasi di mesin Sublime seperti itu. ya. Ini berarti teman-teman yang ada di Solo. Iya, terutama di Jawa Tengah gitu, sih. Terutama di Jawa Tengah. Nah, ini kita juga bisa lihat di segmen merchandise. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, orang-orang sepeda itu rata-rata mereka selain mereka beli sepedanya, mereka harus menggunakan Sport bottle kita punya sport bottle ya. Kelengkapan-kelengkapan juga seperti merchandise di tumbler biasanya kalau anak-anak sepeda itu biasanya mereka di tumbler, itu juga bisa di Sublime. Kemudian bisa juga ada mug, kita bisa lihat di sebelah kiri itu ada mug, kemudian di sebelah kanan tuh ada tali ID card atau lanyard biasa kita bilangnya. Ini paling umum ya sebenarnya. Oh, gimana sih cara bikin lanyard? Ternyata di Sublime. Ternyata di Sublime. Jadi secara opportunity sangat-sangat banyak dan sangat-sangat luas sebenarnya kalau di Sublime. Bisa juga berarti kayak ini Mas, swimwear. Iya, swimwear. Di Bali tuh kalau nggak salah ada customer kita juga yang fokusnya dia di baju-baju wanita, seperti swimsuit, baju renang, kemudian baju rata-rata baju dalaman sih, yang biasa dijual di mall-mall itu kan rata-rata kebanyakan di Sublime. Karena kan di Bali kan memang marketnya kayak gitu kan ya. Iya, benar. Itu naik banget. Iya. Ya, kita doakan semoga pariwisata kita di Bali ini semakin naik lagi. Pemerintah sudah buka lagi dengan cara-cara new normal yang baru. Jadi apa ya, maksudnya lapangan pekerjaan banyak di situ. Gitu. Iya. Itu juga sangat mempengaruhi ya gitu. Nah, ini salah satu berita yang mentang-mentang suka main bola ya, jadi beritanya main bola. Iya, ini salah satu berita yang kita ambil di internet. Jadi judulnya di sana pandemi tak berdampak bagi penjualan jersey Persik Kediri, malah makin laris. Ini salah satu contoh aja sih sebenarnya. Di luaran sana lebih banyak lagi efek dari pandemi ini yang nggak berefek ke orang-orang pemain jersey. Jadi malah jersinya tuh makin naik. Iya, terus. Saya nggak tahu sih kenapa. Mungkin karena dari sisi komunitas tadi itu yang. Padahal kan ini ngomongin sepak bola ya. Oke, kita fokus di sepak bola nih. Sepak bola penonton sekarang nggak boleh nonton. Mungkin gini, mungkin yang saya pikirkan gini. Mungkin beberapa teman saya kan saya suka sepak bola nih. Ada beberapa teman saya itu yang dengan adanya pandemi ini, mereka kan rata-rata WFH nih. Mereka rata-rata biasa olahraganya itu di Sabtu Minggu. Akhirnya dengan adanya pandemi ini, mereka itu gimana caranya harus bisa berolahraga di satu minggu itu 3 kali, 4 kali rutin. Mungkin dari sisi itu akhirnya orang-orang ini karena takut kena efek virus, mereka akhirnya banyak olahraga. Buat jaga imun, tapi bajunya juga harus bagus. Gitu. Iya, benar. Nah, itu mungkin berefeknya ya. Iya, kalau mungkin itu berefek juga tapi sih. pakai sweater kan kepanasan. Ya, nggak mungkin kan. Ya dry fit dong, jersey. Bisa aja bolaindo.com nih. Itu salah satu contoh aja sih. Nah, ini kita lihat proses pembuatan jersey di salah satu customer ya? Customer Epson. Tapi di luar negeri kayaknya ini. Oh, nanti ada ya? Ada. Jadi prosesnya dari mesin Epson, kemudian di print ke kertas, transfer paper, kemudian dari kertas itu dipres di kain menggunakan mesin heat press. Nah, ini bisa kita lihat bajunya udah jadi, kemudian tinggal dipotong dan dijahit. Prosesnya simple sebenarnya. Kebetulan ini mesin pressnya yang apa namanya Mas? Roll to roll. Roll to roll ya. Roll to roll. Mesin press itu macam-macam, bisa juga yang apa flatten gitu. Yang ini ya mungkin yang manual. Yang flat itu. Udah dikit aja sih videonya. Nanti ada video lagi di belakang. Jadi ini terus langsung tinggal dijahit. Iya, itu tinggal dipotong, kemudian dijahit. Jadi udah jadi jersey. Kan bahan jersey itu basicnya putih kan ya? Iya, basicnya putih. Kemudian dia menggunakan bahan dry fit. Setahu saya dry fit, kebanyakan dry fit.
Cuman bahannya itu nggak melulu dry fit, jadi bisa macam-macam. Namanya kan banyak tuh, kalau kain saya nggak terlalu hafal juga sebenarnya. Dry fit kain dry fit Benzema lah. Iya. Oh iya, Benzema, benar. Ini salah satu customer kita di Gresik. Customer ini juga nggak ada efek dari sisi pandemi. Pandemi juga buktinya masih bisa beli mesin dan ternyata marketnya juga masih banyak. Basicnya sebenarnya bukan di jersey. Basicnya sebenarnya di sablon manual. Tapi dia juga main di jersey. Tapi karena permintaan yang cukup banyak, akhirnya customernya dia grow up dari sablon manualnya ke jersey. Dia buat segmen baru dan namanya diberi nama Lekau Sportswear. Lekau Apparel atau Sportswear ya? Nah ini tuh kayak semacam scale up gitu ya. Iya, jadi kan naik kelas dia. Sebetulnya mereka sudah punya market, tiba-tiba sablon manual kan sebenarnya kan. Sebenarnya sablon manual awalnya. Dapatlah order gini terus dia ngelempar dulu. Lama-lama dia nggak mau ngelempar, beli mesin dah. Beli mesin, benar. Karena mungkin dia ngitung dari sisi profitnya daripada dia harus marginnya gitu ya. Ngelempar ke orang, mending dikerjakan sendiri sama dia. Nah, belum lagi kalau ngelempar ke orang itu biasanya nunggu ada apa? Misalnya hari ini harus nunggu 3 hari lagi baru selesai. Gitu Iya, ada waktu juga kan. Iya. Sedangkan kalau dia udah punya amunisi sendiri kan lebih enak, bisa ngatur jadwal juga. Service level agreement ya, SLA ke customernya tuh bisa lebih dikontrol ya. Iya, keren, inspiratif nih. Nah ini ada saya. Ada saya juga Pak. Si Aldi nggak diajak soalnya. Ini Pak Zaki mungkin mau cerita nih. Saya mau tuh. Lu ngaku lu. Ini Pak Zaki aja yang cerita. Oh ya ini salah satu customer di Tuban ya. Sebenarnya belum nyampe Tuban ya, tapi masih Kabupaten Tuban. Ini namanya Pak Saiku. Dia itu namanya Gendul Sport. Dia itu support ke Persatuan Sepak Bola Tuban ya. Tuban Persatu. Itu di Liga 2-nya. Selain itu juga dia awalnya sablon manual juga dulu ya. Pertama. Dan lama-kelamaan sampai sekarang dia sebelumnya pakai mesin Epson F6 270. Sekarang sudah menggunakan yang fluorescent dengan quantity per bulan itu minimal 6.000 piece. Teman-teman sekalian. Di Tuban. Enggak di tengah Tuban. Bukan di tengah Tuban, di pinggir di desa. Gue kasih tahu ya jalannya ya. Makadam. Jadi belum masuk kota Tuban, masih kabupaten ya. Masuk ke sawah-sawah, terus kita lewat kuburan dulu tengah, baru ada workshop. Jadi mungkin kalau dilewatin mobil itu cuma cukup satu. Cukup satu di. Jadi kita di sana itu beriringan mobil. Tapi itulah ya namanya dunia online, digital marketing segala macam itu juga turut membantu Gendul Sport ini terus tumbuh sampai sekarang. Dan beliau ini sudah punya karyawan sekitar 32 kalau salah. 32. Mesinnya ada berapa Pak totalnya Pak? Totalnya 3 jadi harusnya sekarang. 3 mesin dan 1 mesin EcoSolvent kecil. Oh iya ada EcoSolvent kecil. Total ada 4. Belum sama mesin press ya. Mesin press itu kalau saya lihat di sana ada 2 unit. Yang baru, yang besar di depan, yang di tengah. Yang besar 2, sama yang kecil-kecil ada berapa tuh? Oh iya. Ada banyak. Banyak pokoknya. Total mesin bisa 10 lebih kayaknya. Iya. Di sana. Dari awalnya dulu 0 sama sekali nggak ada mesin, memaksakan beli mesin dengan tipe 6270, lebar 1,1 di tahun 2017 saya ingat, 2016 atau 2017, dan sekarang 3 tahun atau mungkin dalam 3 tahun dalam 3 tahun mesin. Akhirnya mesin udah banyak banget. Berkembang biak. Emangnya beranak mesinnya? Ya mungkin karena majunya bisnisnya dia, kemudian market yang masuk. Akhirnya bisa berkembang. Tapi di Sublim ini bisa seperti ini sobat sekalian. Jadi yang pengalaman saya di sana sih, jadi beliau ini kan end to end proses bisnis cetak jersey-nya itu ada di situ. Jadi mulai dari print sampai menjahit ya. Iya benar. Jadi jahitnya juga di situ. Benar. Jadi beliau itu mempekerjakan bukan cuman memang printingnya, gitu, tapi sekaligus menjahitnya gitu ya. Jadi mulai di print, kemudian dipotong dan kemudian terakhir dijahit. Jadi alatnya udah cukup lengkap banget. Dan nah inilah salah satu powernya sublimasi ya gitu. Benar. Oke. Tapi dia fokusnya ke jersey aja ya? Enggak juga sih. Oh sebelum masuk ini aku mau pointing Bulina dulu dong. Boleh silakan. Mungkin dia fokusnya nggak hanya di jersey sih. Untuk saat ini ada beberapa juga pengembangan yang lain. Cuman memang kebanyakan marketnya Pak Saiku ini di jersey. Di jersey, betul. Kebanyakan. Oke, Di, aku mau pointing Bulina dulu dong. Boleh nggak? Oh, apa ini? Ini untuk video instalasi kemarin. Oh, instalasinya. Oh iya. Instalasi di. Ini pakai yang ada flow-nya ya?
tipe yang paling atas yang baru kita launching, F9430H, double print head ya. Double print head, kemudian dia ada warna flow pink sama flow yellow. Jadi warnanya bisa nyala gitu. Bisa nyala, warna stabilonya bisa keluar. Wah. Oke, mungkin mesin ini jadi impian setiap orang. Justru kemarin ya, ada cerita gini, kalau kan saya juga ketemu dengan customer ya, pemain sablon kemarin. Pak, kalau mesin F9430 sama aja sih Pak, bisa dapat Kijang Innova yang baru. Ah, nggak mau saya katanya. Kijang Innova nggak menghasilkan apa-apa. Itu betul sih Mas Zaki. Kalau kendaraan itu ada depresiasi, makin lama nilainya makin menurun. Mesin itu menghasilkan sesuatu ya, bisa menghasilkan uang, menghasilkan revenue buat kita. Nah, kalau sudah dipakai pun dijual masih laku, masih banyak yang cari. Betul sekali Bu. Bener. Bu, aku mau nanya boleh ya Bu ya? Jadi, ini? Silakan. Jadi sekalian ngobrol sama Bu Lina juga, Bu Lina Mariani as a Senior Manager Commercial Industries ya di PT Epson Indonesia. Bu, kalau memperkuat dari beberapa pernyataan yang dialami sama kita ya di khususnya di Mas Juber gitu dengan customer gitu. Jadi gimana sih Epson ini bisa ngelihat opportunity yang diberikan sama customer atau pelaku usaha dari sisi development produk? Yang saya pikir tuh kenapa Epson tuh selalu mengerti dengan kebutuhannya customer loh Bu gitu. Jadi ketika ternyata pasar Indonesia tuh seperti ini. Terus kemudian kemarin keluar juga 530, mereka juga butuh yang kecil untuk seperti ini gitu Bu. Nah, yang saya agak penasaran outline R&D-nya itu seperti apa sampai memang benar-benar memahami customer Indonesia gitu Bu. Gitu ya. Sebenarnya kalau dibilang customer Indonesia sih bukan cuma customer Indonesia aja, tapi seluruh customer di dunia. Kalau Epson itu kan kita punya manufacture sendiri ya. Jadi memang produk yang kita jual itu produk yang di-research oleh tim R&D dari Seiko Epson Corporation, itu ada di berbagai negara, kemudian diproduksi dan kita jual sendiri gitu. Jadi artinya barang yang dijual oleh Epson Indonesia adalah barang yang diproduksi, khususnya printer ya, adalah barang yang diproduksi oleh pabrik manufacture milik Seiko Epson Corporation. Gitu. Oh, oke. Okay. Kalau untuk produk tekstil sendiri memang kita banyak melakukan research ya. Saya nggak tahu aware atau tidak, mungkin 3-4 yang lalu kita tuh banyak sekali cek kebutuhan market di Indonesia. Jadi dari dulu misalkan hanya sekedar Sublim, lalu kita cek kebutuhan mereka akan warna-warna tertentu gitu, warna-warna fluoresan. Lalu media-media yang lain, jadi tidak hanya di kain aja, tapi juga di media-media yang lain. That's why kita muncul dengan mesin sublimasi 24 inci, mesin sublimasi yang dilengkapi dengan fluorescent color, lalu yang upcoming itu adalah mesin sublimasi ukuran 76 inci. Jadi lebarnya 1,8 cm. Nah, ini juga yang semua berdasarkan research. Kalau customer yang kira-kira volumenya nanti sudah di media 1,8 itu kira-kira jobnya seperti apa gitu yang mereka kerjakan. Lalu jenis mesin yang bagaimana yang dibutuhkan. Nah, itu sudah melalui research yang yang panjang ya, yang matang gitu. Oke. Kalau bicara ini Bu, kan dari kita Wujud Unggul berbicara soal opportunity ya gitu. Jadi kalau seberapa besar demand produk yang dihasilkan dari mesin sublimasi, khususnya di Indonesia Bu, mungkin apakah ada datanya yang bersamaan dengan sebenarnya market share Sublim ini masih bisa kita bangun loh sekian persen gitu. Opportunity-nya aja Bu, mungkin Bu. Gitu. Masih sih Oke, market opportunity ya, business opportunity Sublim ini saya bisa bilang masih sangat baik ke depannya. Kenapa? Karena banyak sekali support system, environment yang mendukung bisnis sublimasi itu sendiri. Kalau saya boleh share tentang pertumbuhan bisnis sublimasi itu untuk Epson sendiri ya, kita selalu di angka double digit untuk pertumbuhannya. Even di tahun 2020 dalam kondisi pandemik seperti ini, alhamdulillah kita masih bisa growing double digit untuk bisnis sublimasi seperti itu. Nah, mungkin budaya atau support system atau kondisi di Indonesia tuh banyak sekali yang mendukung teman-teman yang mau berbisnis sublimasi. Contohnya misalkan ya dari ketersediaan kain.
kita punya banyak sekali pabrik kain di Indonesia dan mereka memproduksi berbagai jenis bahan polyester yang bisa digunakan untuk sublimasi. Lalu marketplace, sosial media. Bagaimana marketplace ini yang ada di Indonesia, mereka sangat mendukung para UKM. Contohnya Tokopedia, Shopee, kemudian platform-platform seperti Instagram, atau para penyedia jasa website. Bagaimana mereka mendukung para UKM mulai dari gimana sih caranya bikin website sendiri, lalu pelatihan-pelatihan gimana sih growing bisnis dengan website Anda sendiri. Itu banyak sekali di dengan mudah tuh bisa kita temuin gitu saat ini. Atau misalkan kita nggak mau punya website sendiri, kita masih mau menggunakan marketplace sebagai media untuk mempromosikan produk kita. Anggaplah misalkan Shopee, Tokopedia, program-program mereka itu juga sangat menarik gitu, dan mereka kalau saya bisa bilang sangat pro terhadap UKM ya. Jadi kalau misalkan saya mau beli mesin, saya mau punya brand saya sendiri, nah support system untuk mengembangkan brand itu sangat baik gitu saya lihat untuk di Indonesia ini. Jadi ini tuh kesatuan environment yang pada akhirnya memang kita kan nggak bisa berjalan sendiri ya. Kita punya mesin tapi kita nggak didukung dengan marketing kan sama aja gitu. Cuman secara keseluruhan ini tuh sangat-sangat kondusif gitu. Nah, udah kejawab semua Bu itu. Tadinya saya mau nanya jadi bagaimana sublimasi menjawab tantangan di masa pandemi? Jawabannya itu kayaknya ya Bu ya. Nah mungkin kalau saya boleh cerita ya, kadang-kadang gini ya, orang punya duit, dia mau beli mesin, tapi dia nggak tahu dia mau bikin apa, atau dia mau punya ide mau bikin apa, tapi dia nggak tahu gimana cara memasarkannya, karena pada akhirnya punya mesin bisa produksi, kalau tidak ada marketnya pun juga nggak jalan, atau mungkin sebaliknya ya, kalau sudah ada marketnya, sudah ada kliennya, tapi kita tinggal menjelaskan, ini loh teknologi kita, apa yang bisa dihasilkan dari Epson, which is itu yang biasa, yang selama ini kita lakukan. Hanya memang kondisi sekarang ini kan juga menuntut kita harus kreatif ya. Kita punya mesin bagus, kita punya produk, atau kita punya produk tapi kita alat produksinya mungkin belum maksimal, sehingga kita sarankan, kita rekomendasikan pakai Epson. Nah, strategi marketing ini juga mungkin ini sebenarnya di luar konteks saya, tapi bisa saya mau share sedikit gitu ya, gimana kita disarankan, mungkin nggak disarankan, saat ini saya melihat storytelling terhadap brand kita itu sangat penting gitu. Karena storytelling itu membuat value dari brand kita atau produk kita itu lebih meningkat, lebih naik. Kalau misalkan saya hanya bikin masker ya, saya hanya bikin masker yang mungkin nanti teman-teman WU bisa share kalau ada yang atau teman-teman peserta di sini ada yang mau tahu berapa sih cost-nya untuk bikin masker gitu. Terus dijual misalkan 10.000, 15.000 atau 25.000. Tapi nyatanya ada loh yang jual sampai 300.000. Atau nggak usah mahal-mahal deh, 100.000 gitu. Dan itu tetap laku. Nah, bagaimana mereka bisa menjual masker yang modalnya sama, ongkos produksinya sama, tapi dengan harga value yang lebih tinggi. Nah, disitulah dibutuhkan storytelling gitu. Ini desainnya by siapa, misalkan. Kolaborasi dengan desainer grafis, misalkan. Jadi, angka harga dari produk yang dihasilkan pun juga bisa naik. Nah, itu saya rasa sih sangat menarik gitu. Soalnya sekarang juga saya lihat banyak sekali kolaborasi-kolaborasi yang dilakukan oleh para pemain sublim yang meningkatkan harga jual dari produk itu. Kolaborasi itu ada dua. Selain kualitas desain barangnya bisa lebih bagus, sebenarnya itu bisa cross customer. Jadi yang customer, misalkan kolaborasi antara produsen baju dengan produsen sepatu. Begitu mereka berkolaborasi, si follower produsen sepatu ini akan follow jadi produsen bajunya. Si follower produsen baju akan mengikuti juga si brand sepatunya. Jadi di situ ada cross customer ya. Itu salah satu peluang juga yang bisa dimanfaatkan. Ya, Bu, ya. Kurang lebih. Iya. Wah, mantap. Mas Juber mau tanya? Enggak, udah terjawab. Oh, udah terjawab. Ini Juber nanya kalau ketemu malu. Habis ini nanya. Tadi saya mau nanya sebenarnya. Silakan Mas Zuber. Ditunjang oleh faktor harga jual
Sublime yang tinggi. Makanya tadi Bulina kan sempat nyebutin harga masker satu aja 100.000. Berarti kan udah kejawab. Kenapa bisnis Sublime ini bisa naik? Mungkin salah satunya itu ya. Nah, harga jualnya yang masih bagus. Masih bagus. Ngomong-ngomong tentang value dan hasil output dengan kualitas yang bagus. Nah, kita masuk ke sesi berikutnya. Mas Juber mau bahas line up-nya ya? Nanti terus ada cost produksi gitu. Stay tune ya. Nanti habis sesi yang ini, teman-teman siapkan pertanyaan karena saya infoin lagi kita akan ada gimmick voucher OVO 100.000 untuk 5 orang ya. Nanti untuk pertanyaan terbaik akan dinilai oleh Mas Juber dan Ibu Lina. Jangan lupa siapin ya pertanyaannya ya. Oke. Yuk Mas Juber. Oke. Mungkin saya akan masuk ke line up produk ya dari belum ya. Oke, mungkin saya akan masuk ke line up produk untuk Epson. Jadi memang kita jual ada beberapa tipe mesin. Yang terendah yang sebelah kiri pojok kiri ada F530 mesin Epson F530 dengan lebar area mesin 50 cm, area cetaknya 50 cm. Kemudian di tengah itu ada mesin yang kita fokuskan hari ini mau kita bahas, ada F6330. Kemudian yang di sebelah kanan itu ada 3 mesin, mulai yang dari atas ada F7270 dengan lebar area 1,6. Kemudian di bawahnya ada F9430 dengan double CMYK. Kemudian di bawahnya lagi ada F9430H dengan ada tambahan warna flow yellow dan flow pink seperti yang kita install tadi yang kita lihat tadi di Tuban ya. Gendro Sport Tuban. Ini kita akan fokus di mesin F6330. Jadi F6330 ini merupakan mesin Sublime dengan lebar area 1,1, area cetaknya 1,1. Rata-rata mesin ini digunakan untuk pemain jersey yang entry level. Jadi pemula tuh bisa start up pakai ini. Iya, jadi mereka itu startnya menggunakan mesin rata-rata F6330. Oke. Jadi ini udah cukup digunakan untuk produksi jersey seperti itu. F6330 ini adalah refresh atau upgrade dari mesin sebelumnya. Di sebelah kiri itu kita bisa lihat ada mesin F6270. Kemudian upgrade-nya ke F6330. Perbedaannya sebenarnya kurang lebih sama sih, cuman perbedaan ada di beberapa sisi aja. Salah satunya ada di TK Prol. Jadi untuk yang F6330 ini sudah menggunakan TK Prol untuk menggulung bahan. Sedangkan untuk yang F6270 belum ada. Kemudian untuk ukuran tinta, jenis F6330 ini sudah menggunakan tinta dengan ukuran 1,1 liter. Yang sebelumnya 1 liter. Yang sebelumnya F6270 kapasitas lebih banyak berarti ya? Betul, kapasitasnya untuk yang F6270 itu 1 liter. Jadi selisih 0,10 liter ya. Nah ini salah satu, bukan salah satu ya, perbedaan dari sisi mesin yang sebelumnya dan mesin yang baru. Jadi kita bisa lihat mulai ukuran lebar area mesin itu sama, kemudian print head yang digunakan juga sama, kemudian teknologi tintanya juga sama, menggunakan Epson Ultra Chrome DS Ink. Kemudian untuk warnanya juga sama, jadi menggunakan CMY plus HDK. Nah ini mungkin ada yang teman-teman belum tahu, apa sih HDK itu? Jadi HDK itu adalah tinta hitam. Black ya? Iya, tinta black, tapi blacknya itu pekat. Jadi ada juga di luaran sana itu yang menggunakan tinta black biasa. Jadi tinta black biasa itu nanti ketika dibuat print kain itu hasilnya kurang pekat. Makanya oleh Epson dikeluarkan tinta HDK ini untuk menjawab kebutuhan market. Oke. Seperti itu. Jadi kepanjangannya sih HDK itu High Density Black. Kemudian ukuran cartridge tintanya yang 6270 dia ada 1 liter. Upgrade-nya ke 6330 1,1 per warna. Kemudian yang lain-lainnya sama sih, rata-rata speednya juga sama. Kemudian dia juga ada auto cutter untuk potong kertas. Dan yang lain-lain juga sama. Perbedaannya satu lagi ada di TK Prol, itu aja sih. Jadi sekitar tiga segmen yang berbeda dari mesin sebelumnya. Ini adalah gambaran beberapa part atau key point-nya di mesin F6330. Pinter Aldi bisa ngomong key point. Jadi satu lagi. Jadi untuk F6330 ini dia sudah menggunakan
softwarenya dia sudah menggunakan software asli dari bawaan Epson, jadi menggunakan Hprint. Hprint-nya. Yang sebelumnya menggunakan aplikasi bundling, software bundling maksudnya, menggunakan Wasatch. Sekarang udah menggunakan Hprint. Kemudian kita bisa lihat di bawah itu ada TK Pro System yang tadi yang saya sebutkan tadi. Kemudian untuk tintanya sebelah kanan itu ada Ultra Chrome DS Ink. Sebenarnya warnanya 1,1 ya. Yang saya tahu sih 1,1. Oh, ini mungkin apa? Ini typo ini. mungkin ada sih, cuman saya kurang ini juga. Mungkin nanti bisa ditanyain sama Bu Lina. 1,5 itu maksudnya apa? Oh, kapasitas ink tanknya. Ya mungkin. Ya, ink tank. Kita skip aja mungkin. Ya. Kemudian di atasnya itu kita ada yang sebelah kanan atas itu ada Precision Core Single Print Head TFP. Jadi nama print head-nya itu TFP Precision Core. Jadi print head ini adalah print head yang dikeluarkan oleh Epson seperti itu. Jadi secara full mesin ini merupakan mesin yang belum ada bundling dari luar. Jadi pure original dari Epson, mulai dari tintanya, kemudian dari print head-nya dan semuanya. Sampai software-nya juga. Ya? Sampai software-nya juga. Nah, ini yang tadi saya sebutkan perbedaannya. Jadi perbedaannya ada di ada di ukuran, di volume tintanya. Yang sebelumnya 1 liter menjadi 1,1. Untuk perbedaan warna sih nggak ada, sama-sama CMYHDK. Basic tintanya sublimation. Jadi basic tintanya sublimation. Kemudian lanjut, perbedaan dari 6270 ke 63 di belakangnya itu ada seperti mekanisme raket. Jadi seperti perekat gitu, supaya roll untuk bahan itu nggak gerak. Nah ini disempurnakan lah oleh tipe mesin yang terbaru. Jadi dia keluar nggak goyang-goyang sesuai kebutuhan kan? Iya benar. Dia ngeprintnya berapa, rollnya habis gitu. Jadi nggak ada goyang lah selama ngeprint. Jadi nggak ada goyang selama dia jalan print. Jadi lebih settle aja sih mungkin dari sisi raket mekanisme ini yang baru ini. Oke. Ini kita lebih masuk ke teknis ya, mungkin banyak yang belum tahu juga. Nah ini untuk yang gambaran mesin Epson F6330. Dia merupakan best seller juga ya. Iya, best seller ya. Best seller juga. Apalagi ya itu tadi untuk entry level pemain jersey. Dan harganya juga nggak terlalu. Dan lagi kalau Epson ini kalau untuk print kemanapun nggak akan bisa diantar sama yang lain. Okay. Kalau yang dari C ya. Dari C. Apa itu C? Dari C lah pokoknya. Ya nggak Bu? Pokoknya kalau diaduin sama yang ada hasil dari C. Karena tintanya juga original Epson kan. Tinta original, kemudian itu profiling dari software juga. Dan doi juga nggak bisa pakai tinta kaleng-kaleng dari manapun gitu. Harus bukan oplosan gitu ya. Yeah. Nah ini edge dashboardnya. Jadi kalau mesin ini bisa dikontrol ya masih berapa kita sudah pemakaian, kondisi mesin segala macam bisa dikontrol. Jadi enaknya ketika tinta itu mengeluarkan tinta itu sudah terhitung software tadi keluarnya berapa dan nominal dolarnya atau rupiah itu keluar. Jadi dapat juga memperhitungkan harga jual. Kalau misalnya ada orderan yang banyak reduktif, bisa terhitung. Bisa dikalkulasi. Nego harganya biar enak. Benar. Itu kan warna itu atau Pantone yang dihasilkan dari mesin ini harusnya itu bisa naikin value ya, seperti yang tadi bilang. Value produknya itu ya, selain masalah kolaborasi brand segala macam. Tapi kalau dibarengin dengan hasil output yang oke banget gitu. Ya. Kan dia kalau ada info keluar berapa liter. Itu ngeprintnya dulu. Tapi kalau yang belum pernah main sebelum ada loh pernah yang nanya gini, kan waktu itu ada yang beli mesin siapa yang cerita ya? Yang cerita kayak, loh ini kalau di kertas kok warnanya doff ya?
Begitu transfer baru bagus. Customer-nya kaget ya. Iya. Jadi sistem Sublime memang seperti itu sih. Jadi jangan kaget ya kalau di kertas itu masih doff memang. Jadi gambarnya warnanya kurang tajam. masih nggak tajam. Iya, Loh kok nggak tajam sih gitu. Tapi begitu pindah ke jersey, wah langsung terang. Baru keluar warnanya. Karena tinta-tintanya sudah meresap di bahan jersey polyester itu. Gitu. Yang di atas tuh ada kain. Itu kain ditempel sama kertas di bawahnya. Kemudian dia keluar sudah tertempel. Nah itu kan warnanya yang di kertas kurang cerah ya. Kurang cerah. Agak doff ya. Betul. Kemudian dihasilkan Di kainnya baru keluar. Tintanya tuh pindah dari yang kertas ke kain ya. Iya, ditransfer. Beli besok. Minta support Bulina. Amin. Siap. Ini Harus kan diaminin lah. Enggak, Itu kan kalau Ali ini opportunity for everyone katanya. Iya loh. Awas lu Iya, ada iya. logo dari dia. Jujur ya, sublimasi ini salah satu produk printer yang diminati nggak cuman, biasanya kalau printer Laformat itu kan identik dengan laki-laki ya yang suka mengeksplor. Nah, Sublim ini tuh pemain perempuannya tuh juga banyak banget, gitu, banyak banget. Kalau tadi kan sempat sebut ya, ada install di mana yang cuma lewat satu mobil, harus beriringan dan sebagainya. Saya pun juga pernah gitu visit customer, kemudian lokasinya tuh ya di luar kota Jakarta, kita ngelewatin sawah, bener. Jalan kaki dulu, bener. Begitu sampai, itu printer ada di kamar. Ada di kamar ya, ada di salah satu rumah. Nah, kamar yang lain itu untuk ngepres. Tapi jangan kaget, produksinya itu luar biasa banyak. Ribuan pieces. Itu waktu itu produksi kalau nggak salah untuk produk tas anak-anak lah. Seperti itu. Jadi memang, iya, sempat waktu itu kan booming kayak ada Elsa, terus ada produk-produk kartun gitu ya. Jadi tempat itu tidak terbatas gitu, karena kita memang nggak butuh space yang terlalu besar ya, jadi bisa dilakukan di rumah. Kemudian listrik juga tidak banyak ya untuk mesin printer ya, kecuali misalkan untuk pemanasnya, tapi pemanas itu kan bisa disesuaikan tergantung produk apa yang mau kita produksi gitu. Jadi nggak usah pikir terlalu panjang ya, ini opportunity-nya besar sekali, langsung hubungin Mas Zuber gitu ya intinya. Siap. Oke. Kan sekarang ini apa? Kamu beli di aku aja. E-sport kan lagi naik, jersey e-sport. Tadi kayaknya ada hitung-hitungan cost production ya. Udah nyampe belum? Oh, belum ya. Oke. Sabar, Pak. Kita lanjut dikit ya. Abis ini jangan lupa teman-teman stay tune terus. Pertanyaan mohon disiapkan. Ada voucher OVO Rp100.000 untuk 5 penang. Masing-masing 100.000 ya, bukan 20.000. Enggak dong, masing-masing. Cepet. 100.000 ya. Oke. Masih ada teknisnya Mas Juber? Ada dikit, tinggal dikit. Oke. Ya ini kita bisa lihat, jadi secara keseluruhan semua sisi dari mesin ini ditunjang oleh spare part original dari Epson, sehingga menjamin dari sisi kualitas dan durability mesin akan sangat terjaga dengan sangat baik. Jadi Epson juga menggaransi semua aspek dari mesin, mulai dari servis, kemudian dari mesinnya, kemudian dari print headnya juga. Jadi kita backup garansi selama 1 tahun full. Seperti itu. Dengan catatan harus menggunakan tinta original. Ya. Pastinya jangan itu dioplos kan. ya. Jangan dioplos. Kalau oplos ketahuan dong. Pasti akan ketahuan. Iya dong. Dan pasti akan banyak masalah sih kalau dioplos. Iya. Tapi mesin Epson ini customer yang tadi juga 3 tahun juga nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Sampai saat ini masih tenang banget gitu ya. Jadi satu lagi selain sudah menggunakan software originalnya Epson, yaitu Hprint, sehingga menjamin hasil cetakan itu sangat bagus dan mempunyai warna yang cukup tajam. Tajam ya. Seperti itu. Oke Mas, nah, itu kan dari tadi kan ngomongnya enaknya aja nih. Kalau ngomong nggak enaknya, ada nggak sih yang customer-nya Mas yang trouble kayak gitu? Iya, namanya mesin itu pasti ada service maintenance sih. Sebenarnya trouble itu kan banyak. Jadi trouble itu bukan berarti harus menyiapkan dana yang cukup gede. Karena rata-rata sih namanya mesin itu biasanya ada kayak umur-umur di beberapa spare part seperti di pump, seperti di beberapa part. Tapi kan harganya nggak terlalu mahal. Dan itu selama 1 tahun kita garansi. Tapi nanti kalau sudah lebih dari 1 tahun baru customer itu harus prepare keuangan untuk menyiapkan
ketika maintenance service. Yang pasti print headnya bagus dulu cuy. Iya, Nah, yang penting mesin ini nggak rewel. nggak rewel sama sekali. Yang terpenting itu sebenarnya di print head, benar kata Pak Zaki. Jadi print head itu merupakan part paling mahal di dalam mesin. Sedangkan print headnya Epson ini sudah terjamin dengan catatan harus menggunakan tinta original, bisa di atas 3 tahun umurnya. Seperti itu. Kalau diadu sama mesin Beda lah, beda jauh pastinya. 3 bulan cuy, bukan 3 tahun kali ya. Sorry. Nggak boleh ngomong ya. We love Epson kalau kata We love Adi. Nah, satu lagi mungkin saya mau nyebutin untuk yang khusus tinta Epson yang HDK. Jadi tinta HDK ini diformulasikan untuk mencapai intensitas warna hitam yang solid dan kontras warna yang cukup tinggi. Kemudian juga tintanya Epson ini sudah tersertifikat atau bersertifikasi Oecotex. Jadi aman digunakan oleh manusia dan bayi juga aman. Bayi Jadi, juga manusia. Bayi juga manusia ya. Tapi rata-rata biasanya Oecotex ini disebutkan untuk kulit bayi. Kulit bayi. Oh. Jadi kan rata-rata kulit bayi itu lebih sensitif ya. Jadi sertifikat Oecotex ini sudah sertifikasi internasional dan Epson sudah punya. Jadi para customer nggak usah takut jika menggunakan mesin ini. Jadi nggak akan dikomplain oleh customer. Itu aja sih intinya. Oke. Kecuali kalau dioplos ya. Kecuali kalau dioplos ya, benar. Kita nggak tanggung jawab sih kalau itu. Dan satu lagi, kalau dioplos pasti garansi lepas. Kita nggak akan ada garansi kalau udah tintanya menggunakan tinta oplosan atau nggak original, kita nggak akan menggaransi mesin. Ya. Nah, ini merupakan speed dari mesin F6330. Rata-rata kita menggunakan speed itu di 4 pas ya, atau di 3 pas. Jadi 3 pas itu sudah bisa mencapai sekitar 22,7 meter persegi per jam. Persegi per jam. Jadi cukup banyak sih. Kalau satu baju, satu jersey itu membutuhkan sekitar 1,5 meter. Jadi kalau 1,5 meter itu cuman sekitar kurang lebih 10-12 lah. 10 menit lah. Nggak sampai sih malah. Setahu saya nggak sampai. Maksudnya kalau misalnya 22 meter persegi. Oh iya, 1 jamnya bisa sekitar kurang lebih 12 sampai 12 ya, benar ya? Saya nggak ngitung sih. Kalau dihitung 1,5 ini 1,5 ya? 12-an ya? 12 jersey per 1 jamnya. Oke, mungkin dari sisi teknis ini atau dari sisi speed, saya skip aja mungkin ya, karena nggak terlalu ini ya. Kalau ada pertanyaan. Tadi ada yang tanya nih, sudah ada yang tanya untuk mengenai cost production. Ya, oke. Kita hitungannya dari untuk jersey. Ini kita simulasi jersey ya. Nanti kalau masker dan lain-lain itu bisa japri kita. Jadi gedein, nggak kelihatan. Ini. Oke. Nah, ini kita bisa lihat dari sisi cost production. Jadi dari harga tintanya itu per 1,1 liter per warna itu harganya 770.000 untuk harga satu warnanya. Kemudian kita bagi untuk per milinya jatuhnya adalah Rp770 untuk 1 milinya. Kemudian kita hitung juga untuk harga transfer papernya. Jadi kita hitung menggunakan transfer paper fast dry 100 gram. Itu harganya per satu rollnya 748.000. Itu lebarnya 1,1 dikali 100 meter. Kemudian kita bagi 1 meternya itu jadinya 6.800 per 1 meter untuk kertasnya. Kemudian kita bagi lagi di persentinya itu ketemunya adalah Rp68. Jadi kita hitung untuk cost papernya, satu jersey kan membutuhkan 0,8 kali 1,1 meter. Itu cost kertasnya adalah Rp5.984. Depan belakang ya ini? Udah depan belakang. Oh, oke. Kemudian kita masuk ke cost tintanya. Jadi cost tinta satu jersey itu membutuhkan sekitar 6 mililiter. Kemudian kita bagi lagi untuk cost tintanya. Satu piece jersey itu kan membutuhkan untuk kertasnya kan tadi 0,8 kali 1,1. Kemudian untuk cost tintanya dikali dari Rp770 dikali 6 mili, ketemunya adalah Rp4.736 untuk satu piece jersey. Untuk printingnya aja satu piece jersey. Iya, satu piece jersey untuk tintanya itu membutuhkan sekitar 4.700. Nggak kelihatan. Oh, sorry. Oke, kemudian kita masuk ke cost kain. Jadi satu kain jersey yang dry fit itu belinya itu per kilo. Jadi 1 kilo itu bisa jadi sekitar 4 jersey, harganya 60.000. Jadi dari 60.000 dibagi 4, ketemunya satu piece jersey adalah Rp15.000.
Jadi nanti ditambahkan dengan biaya lain-lain seperti SDM, kemudian listrik, kemudian juga biaya jahitnya, itu adalah ketemunya sekitar 34.000. Iya. 34.220. Biaya lain-lainnya 9.000, kemudian di total semuanya mulai biaya lain-lain, kemudian kos kainnya, kemudian kos tintanya dan kos kertas, ketemunya adalah per satu jersey Rp34.720. Itu semuanya sudah include ya, harga HPP untuk cetaknya. Kemudian kita masuk di harga jual. Buka aja. Ini kayak apa namanya? Break even point mungkin ya? Iya. Estimate ya. Estimate ya. Jadi untuk satu jersey itu biasanya kalau di Surabaya itu jualnya kisaran 80.000, ada yang di atas itu. Bahkan ada yang 125, 125.000 biasanya juga ada. 125. Dengan modal 34.000, jadi marginnya satu baju itu sekitar Rp45.000. Belum lagi kayak ini nih, official store-nya Persebaya 300.000. Ya. Nah, 300.000. Padahal dia buatnya aja berapa? Baju touring HPP-nya gua murah. mahal cuy. Nggak dapat 200. Oke, kita masuk di marginnya adalah satu baju itu 45.000. Kita kalikan kalau misalnya satu hari kita bisa memproduksi atau menjual 25 baju, kita kalikan marginnya 25 baju dikalikan 45.281. Jadi margin per harinya itu kita bisa mendapatkan 1.132.000 sekian. Per hari. Minimal 25 piece. Dengan catatan harus menjual 25 baju per hari. Rasanya bisa lah kalau untuk pemain jersey bisa lebih dari 25 sih biasanya. Apalagi kita lihat kayak Gendul kemarin 1 bulan biasanya kan dia ini 6.000 juga kan. 6.000 piece. Kenapa? Kalau main jersey kan project juga biasanya. Biasanya Iya, project. project. Dan dia komunitas juga kan. Jadi Komunitas. untungnya bisa gede. Kemudian kita kalikan 1 bulan itu 25 hari kerja, kita kalikan dengan profit per harinya 1.132.000, kita kalikan 25 hari kerja, jadi 1 bulan itu dia bisa mendapatkan margin kurang lebih sekitar 28 juta rupiah per bulan. Ya pantas ya, karyawannya banyak ya. Karyawan banyak dan mesinnya juga nambah-nambah terus. Iya, Karena betul profitnya sekali. cukup gede. Hmm. Kemudian kita hitung dari sisi BEP. Di situ ada tertulis 230 juta. Jadi 230 juta itu kita tambahkan dengan mesin press. Mesin press Jadi yang roll to sudah roll. full package dari nol kalau misalnya Mau invest gitu ya. invest sudah. Tapi mesin press boleh pilih kan, nggak mesti harus yang roll to roll Iya, gitu ya kan? itu juga salah satu catatan juga. Jadi mesin press itu customer bisa pilih sendiri. Tapi kalau dari sisi kita wujud unggul, kita jualnya mesin press yang roll to roll. Nah, kita kan jualnya harga 105 juta untuk roll to roll yang merek itu. Kemudian ditambahkan dengan harga mesin sublimnya. Mungkin kita sebutin harga mesin sublim di sini ya. Boleh. Harga mesinnya untuk investasinya untuk F6330 adalah 125 juta. Jadi 125 juta kita tambahkan dengan harga mesin press adalah 105 juta. Jadi totalnya untuk total investasi di awal adalah 230 juta. Kemudian kita bagi dari margin per hari 1.100 sekian, ketemunya adalah kembali modalnya BEP di bulan ke-7 atau bulan ke-8 seperti itu. Oke. Itu kurang lebihnya sih. Oke. Di, kayaknya ada yang mau raise hand nggak? Nah. Oke, yang raise hand siap-siap pasti dapat voucher OVO atau GoPay Rp100.000. Ditunggu. Sudah siapkan pertanyaannya, boleh langsung raise hand aja. Ada ya? Angga Anzi. Oke. Saya coba undang untuk tanya langsung ya. Tadi kayaknya kalau udah panjang begitu harusnya raise hand gitu ya. Halo Pak Angga. Halo Pak Angga. Halo Pak Angga. Iya, halo Pak Angga. Iya. Lagi di jalan kayaknya. Ada dangdutnya. Pak Angga ini customer saya nih. Oh iya. Wangi kalau nggak salah. Oke. Halo Pak Angga. Pertanyaannya boleh langsung di-share aja di forum, Pak. Udah di-mute tadi? Sudah unmute kok. Oke, jangan lupa juga untuk teman-teman yang lain siapkan pertanyaan karena ada voucher OVO atau GoPay Rp100.000 kita langsung transfer ya. Nanti untuk pertanyaan terbaik yang masuk ke narasumber. Boleh tanya ke Juber atau boleh tanya ke Bulina juga, nanti akan dibantu ya.
Saya dari chat aja deh. Oh. Dari TM Spot. Mau tanya, untuk tinta yang direkomendasikan Epson untuk hitam lebih solid, katanya tadi menurut Abang, pengaturan mesin press suhu yang tepat berapa ya? Berapa second? Karena pengalaman kita, tiap kain dan kertas, tiap warna pasti ngerubah suhu dan detiknya. Kayak gitu. Mungkin Pak Firdi mungkin dipanggil. Ini mungkin bisa dijawab oleh teknis Pak Firdi. Masih ada di sini kan? Pak Firdi, sebentar ya. Kita akomodir. Iya, oke. Halo Pak Firdi. Halo Pak Firdi. Pak Firdi ini lagi ini. Masih sibuk. Ya, halo. Oke. Nah, Pak Firdi ini ada yang tanya nih Pak Firdi. Pengaturan mesin press suhu yang tepat berapa ya? Yang mendapatkan. Kalau suhu biasanya mungkin teman-teman yang udah lama main di Sublime ini banyak faktor sih Pak. Faktornya dari papernya bisa, dari bahan kain yang digunakan bisa, dari alat pemanasnya itu juga bisa. Kalau standarnya sih sekitar 200 derajat sih kalau untuk suhu temperatur Pak. Untuk waktunya sekitar 45 sampai 60 detik. Itu Pak. Itu kalau pakai mesin press yang manual ya. Kalau untuk yang berapa detik Pak? Sorry. Kalau itu yang manual ya Pak. Kalau untuk yang roll press itu kalau suhu sih sama ya, suhu sekitar 200-an. Tapi kalau untuk waktunya di roll press mungkin dia nggak ada settingan. Adanya speed ya kalau di roll press itu kan dia speed. Nah, kalau speednya saya kurang begitu paham ya kalau untuk yang roll press. Memang kalau suhu sih sekitar segitu kalau untuk yang manual, yang hand press. Mungkin saya bisa tambahkan sedikit ya informasinya. Kalau tentang suhu dan tentang berapa lama, itu kalau mesin press memang sangat bergantung pada brand atau tipe apa gitu yang dipakai untuk mesin pressnya. Nah, kebetulan kalau Epson ini kan kita penyedia jasa printernya di luar dari heat press-nya. Jadi memang harus, kalau menurut saya pribadi, harus dilakukan tes ya. Jadi untuk mesin press yang dipakai, ya butuh waktu berapa lama yang ideal untuk bisa mentransfer semua warnanya. Karena selain masalah heat press, sebenarnya sublimasi ini juga ada faktor bahan dan faktor kertas yang dipakai, paper yang dipakai. Jadi paper yang 70 gram, paper yang 100 gram, paper yang mungkin 50 gram, itu ink limit, kemudian berapa banyak tinta yang akan ketransfer ke kain nantinya juga sangat berpengaruh. Kain juga ada faktor pengaruhnya, kandungan polyesternya, apakah dia 100% polyester atau 70% atau 50%, itu nanti akan berpengaruh kepada warna. Nah, yang tadi di-share sama Pak Firdi, mungkin itu kondisi ideal ya Pak ya, yang biasa kita pakai untuk mentransfer produk jersey menggunakan hand press. Hand press itu artinya pressnya manual ya, jadi lembaran bukan roll to roll seperti yang tadi di video, kurang lebih seperti itu. Ya, bisa juga dari settingan waktu ngeprintnya untuk 2 pas, misalkan mau pakai 2 pas atau 4 pas atau 6 pas. Tapi dari WU saya yakin inilah kalau untuk finishingnya sudah pada paham-paham semua, apalagi ada Mas Zulfi itu sudah lebih master lah. Oke, ada yang mau raise hand tadi? Mas Zulfik diam-diam aja nih Mas Zulfik nih. Itu ada yang raise hand, bisa dicek. Halo Pak Soni. Halo. Nah, ada pertanyaan mungkin Pak? Coba dibuka layar ini. Halo. Halo. Ya, Pak.
Ini saya mau nanya daya tahan atau kekuatan tinta sublim itu kira-kira berapa lama ya kalau dibanding sama yang manual ya Pak? Mungkin saya bantu jawab ya Pak Sony. Ya. Jadi kalau ketahanan, ini kan balik lagi Pak, banyak faktor yang berpengaruh ya, bisa jadi dari faktor bahannya juga. Tapi kalau research yang kita lakukan itu dilakukan oleh pihak ketiga ya, maksud saya, itu 300 kali pencucian, itu warnanya baru mulai mengalami pudar ya. Tapi balik lagi Pak, memang banyak faktor yang mempengaruhi ketahanan warna gitu, seperti jenis kain, kandungan polyesternya, proses pada saat mentransfer warna, seperti itu sih. Cukup jelas nggak ya? Iya. Baik, thank you Pak Sony. Ayo siapa lagi yang mau bertanya, nanti pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah. Oke, boleh. Boleh di poin. Halo Pak Rahmat. Halo Pak Rahmat. Halo, selamat siang. Ya, siang Pak. Bisa di... Saya mau tanya, untuk maksimal pengeprintan jersey itu per hari berapa? Kalau tadi kan simulasi 25, asumsi 25 ya. Ya. Nah, kalau maksimal berapa banyak Pak per hari? Oh, jadi pertanyaannya adalah untuk print ini kalau misalnya digeber gitu ya satu hari gitu. Iya, betul. Maksimal bisa berapa piece jersey? Saya suka nih pertanyaannya nih, kayaknya volumenya udah ada nih ya. Amin Bu, amin. Oke, boleh dibantu siapa? Mas Zubair atau Pak Firly atau siapa? Sebenarnya kalau dari sisi total production-nya ya untuk mesin ini, kita pernah tes di salah satu customer kita, itu satu hari pemakaiannya selama 20 jam. Jadi dia ada tiga shift, itu nggak pernah berhenti mesinnya. Memang kita nggak pernah hitung nominalnya berapa. Cuman kalau mesin ini mau digunakan selama 23 jam, 22 jam full, itu sebenarnya nggak ada masalah. Jadi memang mesin ini dikhususkan untuk mesin yang menggunakan produksi yang tinggi, mass production. Jadi intinya kalau customer mau cetak dengan nominal atau dengan kuantiti yang gede, kuantiti yang tinggi itu nggak ada masalah. Geber terus oke ya? Nggak ada masalah. Hajar aja ya. Contohnya mungkin Pak Saiko aja. Oh iya benar. Dia 1 bulan 6.000. Dia nggak mungkin kalau misalnya 6.000 itu satu hari nggak dipakai selama full gitu ya, selama full time. Jadi pasti dia akan menggunakan mesin itu digunakan untuk full time. Jadi otomatis juga ya tahu sendiri ya pasti kalau digunakan full time mesin nggak ada masalah sampai saat ini. Seperti itu sih. Oke. Nah, boleh saya tambahin dikit Mas Jaki? Ya, siap. Kalau tadi Mas juga ngetes ya, kalau ini kita ada true story. Customer tuh kita ada yang memang pemakaiannya sehari tuh 22 jam. Dia pakai 2 jam dari sehari ya. 2 jam. Dan memang kalau misalkan takut printhead kenapa-napa itu ya, printhead ini kita tekankan untuk printer Epson ini jatuhnya spare part, jadi bukan consumable. Jadi kalau garansi 1 tahun ya memang spare part printheadnya kita garansi juga 1 tahun. Seperti itu Pak. Oke. Thank you Pak Ferry. Ya, sama-sama. Nah, baru 3 pertanyaan. Ada lagi nggak yang mau resen? Bagaimana? Gimana Pak Rahmat? Sangan atau pertanyaan lain? Untuk karena begini, karena kebetulan saya juga baru pemula gitu Pak di jersey ya, di jersey. Alhamdulillah sekarang kuantitinya baru mencapai sekitar orderan yang masuk baru 900 pisan. Wah, baru Pak. Wah. Aplaus dong. 900 loh. Luar biasa. Sukses terus Pak. Memang dalam tahapnya ke depan memang sedang dalam pembicaraan untuk reguler Pak per 2 bulan gitu kan ordernya. Nah, jadi kalau sekarang sih saya masih lempar ke orang Pak. Oke. Maklun ke orang lagi. Ya. Berarti udah waktunya tuh Pak. Skill up. Belum lah, masih hitung-hitungan dulu Pak. Siap. Di konteks saya aja Pak kalau udah siap Pak. Siap. Nah, jadi untuk maksud saya selama penggunaan 20 jam per hari itu kan saya khawatir sih ada panas atau yang mengakibatkan si printer rusak gitu kan.
Itu maksud saya yang saya khawatirkan kan gitu. Pada saat kita lagi dikejar deadline-nya buru-buru, mesin trouble, itu yang saya khawatirkan Pak gitu. Jadi mungkin saya tambahkan ya Pak Rahmat, kalau ada volume 900 pieces per bulan, itu sebenarnya sudah bisa masuk ke perhitungan yang tadi di-share oleh teman-teman wujud unggul ya. Kurang lebih kan 25 pieces per hari gitu ya. Kalau 90 per bulan aja, anggaplah misalkan produksi setiap hari, 30 hari itu udah 30 pieces per bulan. Nah, kalau tadi ada customer, ada true story yang memang dia produksi sekitar 6.000 pieces per bulan, itu kan estimasi dia sehari, kalau kita bagi 30 aja sekitar 200 pieces per bulan gitu. Nah, kalau per hari, sorry ya, 200 pieces per hari. Jadi bisa dikira-kira ya kapasitas produksinya per hari itu maksimal bisa berapa. Nah, kemudian kalau durability dari mesinnya itu sendiri, memang ya, saya tuh nggak ngerti kenapa customer tekstil ini bisa tidur mesinnya tetap jalan gitu ya. Mesinnya tetap ngeprint gitu. Iya, maksudnya Jadi, begitu biar kita bisa istirahat tapi mesinnya tetap cari duit. Iya, dan itu kenapa kita punya feature di F6330 yang sudah dilengkapi dengan auto take up reel. Jadi bisa ngeprint roll to roll, sudah ada auto take up reel-nya, bisa ditinggal gitu. Jadi customer lebih convenient, lebih nyaman. Kalau dulu di mesin yang tipe sebelumnya itu tidak ada auto take up reel-nya, jadi ya harus ditunggu gitu. Atau mungkin ada yang suka modifikasi sendiri, tapi kan nggak kompatibel dengan mesinnya gitu. Nah, memang kalau durability mesin Epson tekstil ini sudah diciptakan untuk productivity tinggi, jadi memang untuk mesin produksi. Jadi memang kita sudah perkirakan ini penggunaannya akan di atas 12 jam per hari. Kurang lebih sih seperti itu. Cuma saya minta tolong juga untuk teman-teman, mungkin di sini saya lihat ada yang beberapa sudah pakai mesin Sublime Epson, juga lakukan preventive maintenance ya, artinya dijaga mesinnya dari debu, kotoran, suhunya, dan sebagainya. Jadi tidak ada faktor lingkungan yang nantinya bisa mengganggu mesin gitu. Insya Allah sih enggak ya. Terima kasih. Gitu Pak Rahmat. Sama-sama Pak. Nah, coba nih kita hunting lagi aja lah. Mas Angga ini lagi resign lagi. Oh ya udah, coba. Oke, Pak Rahmat saya mau dulu ya. Terima kasih Pak Rahmat. Sama-sama. Halo Mas Angga. Kayaknya kalau dipanggil Pak dia nggak nyaut. Kalau dipanggil Mas dia nyaut. Iya, ini customer saya Mas Angga. Oleh, halo Mas Angga. Halo. Nah, oke. Ya cuma pertanyaan tadi sih Mas. Biasanya sedikit sharing aja. Jadi saya itu sebenarnya ada 2 mesin di Banyuwangi. Ada pakai Epson sama Muto. Jadi kalau yang Epson biasanya emang buat kebut-kebutan, spesialis kebut. Kalau yang Muto dia aku main ke racing, lebih ke warna. Gitu. Nah, terus mau tanya ini, jadi kan biasanya cuma pakai tinta-tinta biasa tuh. Jadi dominan kalau saya pakai press hidrolik, warnanya itu kalau merah, dia akan teksturnya gimana ya? Resiko reject itu sering Mas. Itu atau karena pressnya atau dari kandungan tinta. Jadi kalau contoh saya kalau merah, itu aku nggak pakai mesin Epson, jadi pakai Muto. Gitu. Kandungannya sama-sama, kertasnya sama, cuma ketika ditempel di kain dia gramasinya nggak lengket. Stikinya nggak lengket gitu. Jadi resiko bayangnya lebih tinggi. Mungkin atau saya pembagian warna CMYK-nya itu beda atau gimana, mungkin ada yang lebih paham gitu dari pertanyaan yang tadi. Oke, mungkin kalau Mas Juri bisa bantu mungkin teknis-teknis di lapangan. Bentar Mas. Halo Mas Zulfik. Halo, selamat siang. Ya, nah ini ada teknis nih Mas nih. Dari Mas Angga katanya tadi. Mungkin bisa dibantu. Ya. Itu jadi Mas Angga, untuk yang Epson itu, dia posisi yang reject itu, dia ghosting gitu ya, jadi berbayang gitu ya hasilnya ya? Betul ya? Antara 2 Mas, berbayang sama kayak garis retak gitu.
kayak garis serta dia gitu ya. Oh gitu. Terus kalau dari hasil warnanya sendiri gimana dia? Lebih Kalau cenderung hasil ketua atau warna, gimana? Over gitu kalau dia. hasil warna oke sih. Iya. Oke, ketika pokoknya jangan sampai kebentur merah sama putih. Kalau kebentur sama merah nih, kebanyakan kan dia ada outline sponsor putih di bagian dada, di bagian apa? Nah, itu biasanya dia kuningnya itu. Karena mungkin kemakan uapnya itu ya, uap dari press, jadi agak kuning. Itu sih. Kalau Atau dari mungkin analisa saya, warnanya bisa kurang tajam atau gimana dari pembagian CMYK-nya. Kalau dari analisa saya itu posisi warna merahnya itu ya di softwarenya itu perlu coba diturunkan untuk limitnya itu. Yang takutnya dia kan terlalu tebel kan, jadi nanti dia terjadi ghosting. Yang pertama itu, yang kedua nanti kalau posisi kertas itu dia kena tinta yang terlalu tebel, nanti dia bakal ngelipet-ngelipet pada saat di press itu. Nanti saya chat nomor saya ya di chat itu. Kalau gitu Bapak Mas Angga di chat saja ya nomor saya ya. Nanti kita bisa sharing-sharing secara japri gitu. Ini di dalam bisa chat ya. Oke. Chat itu ya. Thank you Mas Angga. Pertanyaannya santai ya. Berat. Ada lagi nggak di? Oh, banyak yang resen. Wah, luar biasa. Bolehnya siap-siap ngejuri nih, Bu. Halo Pak Arifin. Siap. Halo Pak Arifin. Halo. Iya. Halo Pak. Jadi saya ingin menanyakan untuk tadi dua tipe printer yang 6270 dan 6330. Apakah tinta itu bisa dipakai sama atau sendiri-sendiri? Dan mengenai harga gimana? Misalnya nanti bisa dioplos atau gimana? Selamat pagi Pak Arifin. Saya bantu jawab ya Pak. Kalau untuk tintanya antara F6270 dan F6330 ini kebetulan berbeda Pak. Jadi secara kapasitasnya juga memang berbeda ya. Kalau yang F6330 dia satu pouch-nya kapasitas 1,1 liter. Kalau untuk yang F6270 dia kapasitas satu pouch-nya 1 liter. Tapi kalau dihitung dari sisi cost-nya itu insya Allah sama harganya Pak. Dari harga per milinya ya. Oh ya. Biasa Mas, saya tambahin tadi kan ada yang tanya untuk roll. Pengalaman saya ya, untuk yang roll itu bisa menggunakan kecepatan 0,5 meter per menit tadi Anda tanya gitu. Ya, kecepatan roll tadi. Ini rekomendasi dari untuk 200 derajat. Rekomendasi dari Pak Arifin ya. Iya, biasanya saya menggunakan itu. Thank you, Pak. Ya, siap, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Wah, ayo ada pertanyaan lagi nih, masih ada ya? Masih. Belum ada ya. Oke. Wah, kalau banyak nih nanti kita juri ini. Masih ada nggak nih pertanyaan-pertanyaan berat nih, mumpung pakarnya ada di sini semua, gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya selain daripada bisnisnya, opportunity-nya kita udah bahas di depan. Terus secara technical produksinya seperti apa? Cost production saya rasa ini lengkap banget gitu. Nah, masih ada pertanyaan nggak? Semua keluarin jurus terakhir ini. Halo, nah saya masih punya udah 4 nih. Wah, 4 nih kira-kira masuk semua nih, kurang 1 nih. Kurang 1 nih. 4 masuk semua kayaknya nih. Jadi siap-siap ya buat Mas Angga, Mas Sony, Mas Rahmat, Mas Arifin. Nah, ini kita panggil Mas aja. Biar sama-sama kelihatan muda. Menolak tua. Enggak sih. Kalau lu, gue enggak tua cuy, dewasa. Iya, kalau nggak ada buat saya aja. Waduh, satu lagi nih. Aduh, malu-malu nih. Ayo resen satu lagi. Kalau nggak ada saya keep buat event berikutnya loh. Ini hadiah dari Epson loh hari ini. Kita juga kagetnya ada Oppo. Thank you Bu Lina and team sudah ngasih apresiasi ya buat rekan-rekan yang hadir di sini semua. Nah, sambil menunggu pertanyaan lagi, teman-teman sekalian buat semua yang hadir di sini, tolong di-note ya. Untuk kali ini kita akan berikan layanan servis lebih. Servisnya apa? Jadi teman-teman bisa WhatsApp ke Juber, ya nomornya berapa? Jadi,
kita akan kasih tahu. Nah, kalau teman-teman pengen gampang banget untuk daerah sekitaran yang ada di coverage area Wujud Unggul ya, saya bilang yang di Surabaya dulu. Yang di daerah Surabaya dan sekitar Jawa Timur, jika teman-teman tidak ingin kemana-mana tapi pengen dijelasin, kita yang samperin. Gimana Mas Zubair? Boleh, nggak apa-apa. Oke banget ya, gitu. Nah, buat teman-teman yang ada di sekitaran Jawa Timur, itu nanti kita bakal samperin ke rumahnya teman-teman sekalian untuk kita jelasin lebih detail lagi di sana. Ya, boleh. Pokoknya nggak usah kemana-mana deh, kita yang samperin. Nah, untuk yang di daerah Malang juga bisa ya? Di Jawa Timur. Jawa Timur. Ya. Oh, Jawa Timur. Oke, terus yang daerah Bali. Daerah di Bali bisa ke cabang Bali. Nanti cabang Balinya rekan kita yang di sana akan datang ke rumah teman-teman sekalian. Ya, ada di chat di bawah. Tadi udah pada banyak gitu. Jadi mereka akan datang ke rumah atau ke workshopnya teman-teman untuk menjelaskan presentasi yang kita kasih hari ini kalau kurang jelas ya. Gitu. Yeah. Jadi bisa ngobrol lebih panjang. Terus yang di daerah Jogja, coverage area kita juga. Boleh. Itu Jogja, Jawa Tengah itu juga silakan chat dulu ke kita atau ke teman-teman yang sudah chat tadi di dalam situ. Di timnya masing-masing kita akan samperin ke tempatnya teman-teman untuk kita jelasin. Kita ulang lagi juga nggak masalah ya. Pokoknya tinggal. Oh, resen. Oke, siap. Makin seru aja nih. Halo Pak Dedi. Halo Pak, selamat siang Pak. Salam kenal Pak. Wah, siap Pak. Ya. Selamat siang. Dari mana Pak? Ya, saya dari Medan Pak. Woi, dari Medan. Horas Pak. Horas Pak. Yeah. Saya juga masih pemula Pak di Sublim Pak ya. Yang mau saya tanyakan itu, saya sudah memang terbiasa pakai printer Epson ya. Nah, yang biasa saya ini sebenarnya gini Pak, untuk cetakan jersey itu, tadi kan yang 34.000 itu, apakah sudah ikut ongkos jahit atau memang masih cetak Pak? Oke. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua itu, kira-kira untuk penggunaan Epson ini, berapa meter dia cetakannya sehingga mungkin kita bisa antisipasi itu nanti ganti head atau mungkin ada perbaikan dia Pak. Berapa meter hasil inilah, kalau di Epson kan sekian ribu lembar, kemungkinan nanti mungkin head akan bermasalah, head sudah wajar diganti karena memang juga sudah ada untungnya gitu Pak. Nah kalau untuk yang mesin ini, dia itu berapa ribu meter kira-kira hasil cetakan itu supaya mungkin ya apa Pak ya, kadang-kadang kan kita juga bisa hitung kosnya lah Pak untuk semuanya. Berarti yang kita hitung untuk pembelian mesin ini. Terus yang ketiga sedikit lagi Pak. Terus yang ketiga, terkadang kan Pak, kita kan sebagai pengusaha pengennya memang ini sudah untuk cetak jersey Pak ya. Apakah memang mesin ini juga bisa dijadikan untuk cetak foto di kain atau di kanvas? Gitu Pak. Itu aja Pak. Salam kenal Pak. Makasih Pak. Untuk yang cost tadi bisa dilihat ya. Di slide saya kan ada tuh. Jadi untuk cost yang tadi saya sebutkan 34.000 itu sudah termasuk dengan ongkos jahit Pak. Jadi kita hitung di biaya lain-lain itu sekitar kurang lebih dari Rp9.000 itu sudah termasuk dengan biaya jahitnya. Jadi 34 atau 35.000 sudah include kertas, kemudian tinta dan biaya ongkos jahitnya. Seperti itu Pak. Itu yang pertama. Kalau quantity banyak jahit itu bisa di bawah 5.000 ya Mas? Bisa, pastinya bisa. Pastinya bisa. Itu kan perhitungan saya itu kalau jahitnya lempar. Belum lagi kalau misalnya jahitnya sudah punya sendiri. Iya, punya mesin jahit sendiri pasti lebih murah. Jadi nggak maklumin lagi ke yang lainnya. Terus tadi yang mengenai berapa ribu maksimal itu? Itu mengenai spare part ya. Mungkin Mas Zulfi bisa jawab. Ya, Mas Zulfi bisa bantu? Halo Mas Zul. Halo Mas Zul. Saya bantu jawab boleh Pak? Ya boleh. Jadi kalau untuk ketahanan nih Pak, kalau mungkin Bapak compare sama mesin yang kayak L series gitu ya, dia berapa ribu lembar dia harus ganti print head gitu ya.
Tapi karena ini mesinnya sudah mesin industri, jadi dia tidak ada counter seperti itu, Pak. Jadi kalau umur tadi yang saya bilang ini printhead ini dia garansi full, misalkan 1 tahun ya dia 1 tahun. Cuman yang perlu diperhatikan adalah dari environment. Contoh tadi seperti yang Bu Lina sudah sudah infokan, itu dari suhu ruangan, biasa suhu ruangan rata-rata 26 derajat, terus nanti biasanya debu yang ada di ruangan, nah itu makanya semua mesinnya Epson itu didesain dia ketutup semua. Cuman biasa di Indonesia suka ada yang rasa ingin tahunya besar, jadi udah ditutupnya, ada sensornya dibuka, itu dibuka tapi diganjel sensornya. Nah, biasanya kayak gitu tuh. Jadi justru yang kayak gitu nanti debu-debu yang dari luar itu dia masuk bisa menyebabkan printhead rusak. Terus satu lagi listrik. Nah, karena listrik ini pengaruhnya sangat besar karena ini kan mesinnya kita mesin digital ya, Pak ya. Jadi kalau fluktuasi listriknya naik turun itu biasanya pengaruh si mesin ini akan lebih cepat rusak itu lebih besar. Seperti itu. Tapi kalau umurnya printhead ini biasanya ya sekitar 3 sampai 5 tahun gitu kalau untuk pemakaian yang normal dan wajar. Tadi hitungannya Mas Gilbert 7 bulan aja sudah BEP, ini kisaran umur printheadnya 3 sampai 5 tahun. 3 sampai 5 tahun. Bisa BEP berkali-kali ya? Gitu? Iya, jadi ketika BEP sudah bisa nyetok printhead kayaknya. Oh, kalau BEP terus berarti beli mesin lagi. Iya, mesin lagi. Apa yang bisa cetak foto di kain kanvas? Oh ya, untuk cetak foto di kain di foto ya. Jadi just info aja nih Pak, kalau mesin foto kita itu lubang keluarnya tinta itu 3,5 pikoliter. Nah kalau yang tekstil ini 4,2 pikoliter. Jadi selisihnya hanya sekitar 0,5 piko. Dan itu lebih halus daripada rambut 0,5 piko. Kita ada settingan kromaluk, kita bilangnya sih bahan kromaluk ya. Jadi bahan rigid. Jadi nanti hasilnya itu akan lebih detail dengan dibandingkan yang settingan untuk cetak ke kain. Nah itu bisa, tapi dia waktu yang dibutuhkan untuk memprintnya sedikit lebih lama. Jadi kalau untuk kualitas foto kayak sekarang nih ada bantal yang dia bantal muka gitu ya. Ada kan suka ada tuh yang merchandise seperti itu. Nah, itu sangat bisa diaplikasikan. Kita kalau Bapak nanti ada contohnya nih, cuman ada di kantor nih. Jadi di print ada bahan kromaluk. Bu Lina ada tuh. Coba kita poin punya Bu Lina ya. Mana ya? Ini di print pakai F series. Aduh. Nah, ini ceritanya Freddie Mercury ya. Siapa sih? Queen. Nah, gini. Memang gini mungkin ya kalau kita bicara sublimasi untuk fotografi. Kalau fotografi itu kan saat ini dari Epson aja tinta yang dimiliki oleh mesin foto tuh minimal ada 8 warna gitu. Jadi selain CMYK ada light cyan, light magenta, light black. Otomatis gradasi, kalau kita bicara gradasi, skin tone itu sudah jauh lebih advance. Sementara kalau diproduksi dengan Sublime itu hanya 4 warna ya, CMYK aja. Jadi otomatis secara hasil print out akan berbeda gitu, terutama di warna-warna skin tone, gradasi dan sebagainya ya. Seperti itu sih Pak. Kalau misalkan kita bicara bisa nggak di print di bahan kanvas ya. Baby kanvas itu banyak yang mengandung polyester, jadi pada dasarnya bisa disublim. Tapi kalau mau di-compare dengan kanvas yang pigment based yang di-print dengan foto printer, sudah pasti hasilnya akan jauh berbeda. Meskipun sekarang saya lihat juga ada nih tren-tren foto prewedding di acara-acara pernikahan, mereka nggak mau lagi pakai foto paper dan frame gitu. Mereka pakainya sublimasi, kainnya digantung-gantung di entrance area weddingnya itu juga mulai banyak gitu, yaitu kreativitas ya, seperti itu. Oke, thank you Bu Lina. Thank sudah you, sama-sama. Dari 5 ya? Wah, keluar nih kayaknya. Ada dari ada lagi? Pak Arifin nambahin katanya
Dia biasa pakai kanvas polyester untuk pick art dan foto. Ya, ya memang ada kanvas polyester biasanya dipakai untuk produk-produk interior gitu. Karena dia bahannya agak tebal kan. Masih ada nih yang resen? Oh, belum ada. Oke, kalau gitu. Nah, kamu yang tadi dong, yang kita sekarang memberikan servis konsultasi terbaru. Oke, nah buat teman-teman sekalian yang benar-benar masih penasaran di sekitar wilayah coverage area wujud unggul, tadi yang belum saya sebutin itu kalau yang ada di luar pulau ya. Kalau di luar pulau itu silakan Zoom dengan kita, silakan nanti private aja, chat dengan Mas Zuber dengan tim kita di 0812 157 hilang. Oh, belum dibuka. Nah, searching dulu. Iya, silakan dicatat. Nanti kalau yang ada di luar pulau ataupun nggak mau ditemuin, silakan chat ke 0812 157 333 43. Ya, saya ulang 0812 157 333 43. Nah, bisa janjian dulu sama Mas Juber untuk chat lebih private lagi. Mau telepon boleh gitu. Atau mau Zoom juga boleh. Atau mungkin Mas Juber bisa nanti bisa ke customer ya, nanti bisa liatin Zoom-nya saya lagi di customer untuk lihat print-nya gitu, lihat live itu juga bisa ya. Kayak gitu nggak masalah. Dan yang lebih menarik lagi adalah yang ada di sekitar daerah coverage areanya wujud unggul di Bali, kemudian di Yogyakarta, di sekitaran Jawa Timur kita akan samperin. Kalau teman-teman nggak mau kemana-mana, pokoknya kita jelasin habis di situ. Ini benar-benar free konsultasi. Silakan. Jadi kita akan memberikan yang terbaik buat teman-teman karena kita juga senang melakukan itu ya sambil mendukung backbone ekonomi Indonesia ya, UMKM ya, supaya naik lagi, supaya gelar ekonomi kita juga membaik. Nah, seperti itu kurang lebih. Apakah ada yang bertanya lagi? Ada yang bertanya lagi? Jangan lupa ya, catat di 0812 157 333 43. Nah, kalau belum nggak ada, saya mau tanya Bu Lina dulu nih, Bu. Yang 5 pertanyaan tadi gimana, Bu? Pertama dari Pak Angga tadi yang bertanya tentang tinta rekomendasi Epson yang tadi katanya ada gradasi, terus merubah suhu, kemudian ada Pak Sony ketahanan tinta sublimasi, terus ada Pak Rahmat ngeprint jersey maksimal berapa banyak ya, kemudian Pak Arifin yang tanya tinta printer F6 270 dan 6330 itu beda kapasitas atau beda tipenya, kemudian Pak Dedi Ayub terakhir tentang cost production. Nah, gimana Bu untuk peserta kita kali ini? Oke banget Pak. Congratulations, nanti dapat voucher OVO dari Wujud Unggul dan Epson Indonesia. Dan Epson Indonesia ya. Mas Ibar gimana? Approve? Kalau Bu Lina approve? Kamu approve juga bro. Masih approve bro. Muslim Bang, cuma 30 tadi harganya berapa Pak? Chat aja ke nomornya Mas Ibar. Langsung chat aja Pak. Untuk ke harganya nanti langsung dipandu aja. Itu kalau Mas Jubernya lagi super ganteng mungkin harganya nanti bisa goyang lagi. Oke, buat saya infokan untuk Pak Angga, Pak Sony, Pak Rahmat, Pak Dedi, ya. Tadi siapa sih? Pak Dedi kan terakhir. Bener. Untuk yang tadi bertanya yang ini loh dari apa namanya? Medan, yang Pak Dedi Medan. Iya, Pak Dedi Medan, betul. Pak silakan chat ke Wujud Unggul Pak di sini, nomor handphonenya. Ke Juber juga boleh, ke 0812 157 333 43. Untuk kita bisa nanti kirimkan hadiahnya Pak. Silakan Pak. Tulis chat aja di kolom chat. Ya, di kolom chat boleh atau langsung ke Juber ini juga boleh Pak, supaya kita tidak kehilangan jejak ya. Jadi untuk Mas Angga, Pak Sony, Pak Rahmat, Pak Arifin, Pak Dedi, silakan chat nomornya supaya kita bisa trace untuk kirimkan hadiahnya. Oke. Sudah belum? Kita tunggu ya. Kalau masih mau tanya-tanya. Oh tuh, Pak Arifin udah masuk nih, tolong di capture. Jadi kita dengan senang hati kita akan melakukan presentasi langsung di tempatnya rekan-rekan sekalian. Apalagi yang wilayah Jawa Timur ya. Senin berangkat kita ya. Berangkat, pokoknya siap. Itu Pak Rahmat sudah di capture. Pak Dedi dari Medan. Pak Dedi dari Medan. Yang backgroundnya pantai ya Pak ya. Wah asik nih. Saya 2 kali lah Pak ke Medan Pak. Salam buat Kampung Keling ya Pak ya. Pak
Pak Sony, Pak Rahmat sudah, Pak Didi yang belum. Oke. Mas Angga. Iya. Jadi sambil nunggu itu kita sebelum acaranya ini berakhir kita sudah melenggang sekitar 2 jam ya. Ini ada yang tanya dari CV Metro Elektronik. Kalau EdgePrint gimana cara pakainya ya? Gimana cara pakainya? Iya. Maksudnya cara pakai apa? Bedanya sama yang sebelumnya gitu mungkin? Ya pasti ada perbedaan sih. Pasti ada perbedaan. Cuman kalau dari segi perbedaan istilahnya perbedaan jauh atau enggak sih rasanya nggak terlalu jauh perbedaan. Jadi intinya kalau software EdgePrint itu untuk repaint aja mungkin. Jadi sebelum cetak kita harus masuk ke softwarenya dulu. Tapi kalau untuk mengenai teknis lebih detail, mungkin Pak Firdi bisa bantu deh kalau untuk EdgePrint. Kalau EdgePrint itu yang diunggulkan sebenarnya pemakaiannya lebih user friendly. Dibandingin dengan software yang sebelumnya dibundling itu Wasatch. Dan yang kedua adalah karena ini softwarenya dari Epson sendiri yang develop, jadi bisa mengeluarkan semua feature dan fungsi yang ada di mesin secara 100%, seperti itu aja sih. Jadi contohnya kalau kita ada namanya Halftone itu di Wasatch belum disupport, di EdgePrint ini dia disupport seperti itu. Tapi kalau untuk pemakaiannya sebenarnya ini jauh lebih mudah, jadi cuma di drag gambarnya terus nanti kita edit, kita layout mau panjang berapa, mau dicetaknya mau copy berapa kali, nah itu sebenarnya bisa mudah sih. Mungkin nanti kalau jelasinnya lebih lanjut bisa dibantu saya atau Mas Julfik nanti mungkin. Ya, boleh. Terus jebar dulu nggak apa-apa Pak, nanti kita sambungkan. Kita juga bisa online terus ya. Udah dapat semua nih? Ada Pak Dedi belum? Pak Angga sama Pak Dedi yang belum. Ya. Ini ada Pak Dedi yang baru nih, bukan Pak Dedi yang Medan tadi kayak. Untuk mesin F6330 apakah bisa cetak langsung di kain? Direct ke kain maksudnya? Kalau direct ke kain sih nggak bisa Pak. Jadi memang harus melewati transfer paper dulu. Kalau direct ke kain itu ya DTG ya. DTG. Sablon ya. Direct to, oh ya DTF ya, DTF direct to fabric ya. Kalau untuk 6330 masih belum bisa. Pak Jafar, maaf terlambat, bisa dapat ringkasan materi di mana ya? Boleh. Japri aja. Japri aja Pak. Ke 0812 157 343 Pak, silakan. Nanti juga pun akan kita tampilkan di YouTube-nya Wujud Unggul. Iya, tampilkan di YouTube-nya Wujud Unggul. Oke, mungkin pertanyaan semakin banyak, nanti coba dibantu jawab sama teman-teman sekalian. Pak, software EdgePrint ini ada license-nya? Atau mungkin biasanya kalau naik license ini bisa dipakai di beberapa device gitu mungkin? Beberapa komputer gitu ya? Bagaimana Pak? Kalau EdgePrint ini ada license-nya. Nah, satu lagi kelebihan dari EdgePrint ini dia tidak perlu menggunakan dongle. Jadi cukup pakai serial number. Cuman satu serial number hanya bisa diinstal di satu device, gitu. Jadi tidak bisa 3 laptop diinstal dengan serial number yang sama, itu nggak bisa. Tapi kalau mau dipindahin bisa. Kalau Pak Agung itu dia namanya. Kalau Pak Agung mau nyoba-nyoba dulu, sebenarnya ada versi trialnya. Jadi versi trial ini nanti bisa download, dia trial 30 hari. Nah, ini trialnya ini dia semua fungsinya tetap sama. Cuman bedanya dia ada pembatasan limit pemakaian 30 hari itu aja. Mungkin nanti bisa kontak saya atau Mas Julfik nanti. Ini ada yang apa sih nih, Pak Nanang dari Pacific Printing. Saya coba buka. Halo, selamat siang Pak Nanang. Halo, selamat siang Pak Nanang dari Pacific Printing. Halo Pak. Oh, dia nggak jadi resign. Oh, nggak jadi resign. Oke, kita data udah dapat semua belum ya? Oh, ini resign lagi. Halo Pak Nanang. Sudah kita unmute Pak. Pak Dedi mau tanya lagi.
Sedikit lagi Bapak, saya Ya. mau tanya. Halo. Pak, saya mau tanya, apakah di perusahaan kita ini juga jual semua yang kita butuhkan Pak, seperti semua peralatan untuk usaha itu Pak, bukan hanya mesin gitu Pak, dan tinta gitu Pak. Karena kita nggak tahu belinya di mana kan Pak, gitu Pak. Itu aja Pak, terima kasih Pak. Mohon infonya Pak. Jadi kalau untuk consumable kita udah cukup lengkap Pak. Jadi kita nggak hanya jual mesin, kita juga jual untuk tintanya juga, kita jual untuk papernya juga, kemudian untuk kelengkapannya seperti mug, kita juga ready Pak. Jadi Bapak bisa kontak aja langsung, nanti saya bantu Pak. Oke. Oke, Pak Dedi kayaknya belum ngasih nomor handphonenya tadi ya? Iya, Pak Dedi bisa chat nomor Handphonenya Pak? Bisa chat? Oke, kita sekarang langsung beralih ke Pak Nanang. Oh, ini one last question sih kayaknya ya. Semangat sekali di hari ini ya, luar biasa ya. Semangat, Pak. Halo, Pak Nanang. Halo. Ya, Pak. Monggo, Pak. Halo. Halo, siapa? Tuh, di lagi. Halo. Halo. Halo ya. Ya Pak, sudah. Ini saya langsung aja ke sistem pembelian. Halo. Ya Pak. Saya langsung aja ke sistem pembeliannya. Apa harus kasih? Oh baik. Apa harus? Halo. Ya, halo Pak. Baik Pak. Di daerah mana Pak? Kalau boleh tahu Pak. Di daerah mana Pak? Halo, saya Surabaya. Oh Surabaya. Oh Surabaya. Baik. Halo, boleh tambah lagi pertanyaannya? Boleh Pak, monggo silakan. Ini yang kedua mengenai operator. Tadi belum disampaikan mengenai apa itu? Berapa jumlah operatornya dan kalau perlu skill apa perlu training juga itu kalau untuk operatornya. Jadi bisa ngitung berapa tenaga kerja yang dibutuhkan. Baik. Oke. Yang ketiga head press-nya itu Pak. Kalau untuk head press apa kan dari punyanya Wujud Unggul sendiri. Oke. Aja, terima kasih. Oke Pak, terima kasih Pak. Kalau untuk dari karyawan Pak, sebenarnya untuk mesinnya cukup satu orang aja Pak. Jadi satu orang di desain, kemudian satu orang di finishing. Selama ini di customer sih seperti itu Pak, minimal di 2 orang. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi pertanyaannya Pak? Harga. Harga. Cash tadi ya? Oh, pembayaran. Biar Japri Mas Juber aja ya? Ya, bisa. Mungkin gambarannya seperti ini Pak. Jadi yang pertama kita pembayarannya sistemnya cash, DP-nya 50%, kemudian pelunasan nanti setelah instalasi, atau yang kedua via pembiayaan Pak. Jadi kalau pembiayaan itu DP-nya nanti terserah Bapak, tapi biasanya kalau untuk mesin Epson itu sekitar 30%. Seperti itu. Via pembiayaan, cuman harus disurvei dan ada prosesnya. Ya, kita kerjasama dengan BFV Finance ya. Ya, betul. Kemudian yang ketiga, apa lagi tadi? Yang ketiga apa ya? Harga mesin, kemudian yang kedua. Ada 3 pertanyaan tadi. Yang ketiga apa Pak? Sorry. Oh, dari heat press. Oke. Kalau heat press kita juga jual Pak. Cuman heat press yang kita jual itu yang roll to roll. Jadi kita nggak ada ya, sementara ini kita nggak ada yang manual atau yang hidrolik. Oh, yang hidrolik ada? Kita hidrolik ada ukuran 80-100. Ada Pak. Meja. Jadi kita ada yang hidrolis, kita kemudian ada yang roll to roll, yang lebar 1,3 maupun yang 1,7. Nanti Bapak bisa kontak saya langsung. Saya infokan juga untuk harganya Pak. Iya, dan juga saat pembelian setelah selesai nanti juga akan ada training. Oh ya, oke. Ya. Itu juga kita nanti akan backup training, Pak. Jadi meskipun operatornya masih belum paham, akan diajari oleh tim teknisi kita mulai dari 0 sampai bisa, Pak. Oke, seperti itu Pak Nanang. Bagaimana Pak? Apakah ada pertanyaan lainnya? Mungkin sinyalnya. Oke, ada tema di mungkin DTG versus Sublim. Oh, mungkin nanti kita bisa provide Pak DTG kali ya versus Sublim. Ya, mungkin bisa jadi masukan buat kita juga Pak. Nanti kalau ada acara lagi
kita coba provide. Iya, siap. Sudah mungkin Aldi? Iya, betul DTG. Thank you Pak masukan Pak Soli. Nanti DTG juga kita akan bahas, jadi stay tune terus di sosial media. Iya. Nah, kita sudah 2 jam ya, lebih dengan antusiasme yang luar biasa ya. Tuh, dari Wujud Unggul juga naik banget gitu ya, hype-nya gitu. Jadi sebelum kita akhiri, lebih baik kita foto dulu ya, gimana nih? Boleh. Nah, dan jangan lupa juga semua yang ingin konsultasi silakan hubungi ke nomor teleponnya Mas Juber yang tadi ada di layar. Nah, kalau teman-teman masuk kemana-mana kita akan samperin ya. Oke, buat teman-teman bisa videonya dinyalakan, kita akan foto virtual bareng nih. Pokoknya yang kelihatan mukanya terang-terang gitu ya. Iya. Pak Sony di mobil ini mau motor. Pak hati-hati loh Pak, tapi Pak hati-hati Pak. Oke, sudah siap semuanya? Oke. Kita hitung mundur, tapi tahan sekitar 10 detik, gak apa ya? Lamanya. 1, 2, 3. Oke. Sebentar lagi. Satu lagi ya. Terus 1, 2, 3. Oke. Nah, sudah 2 jam waktu kita bersama dengan rekan-rekan kreatif di seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya sudah hadir di acara webinar Wujud Unggul kali ini. Semoga acara yang kita berikan selalu bermanfaat buat rekan-rekan sekalian ke depannya. Dan terima kasih kepada Bu Lina Mariani, Senior Manager Commercial Industries PT Epson Indonesia. Terima kasih Bu sudah bantu memfasilitasi kami ya dengan reviewnya gitu ya. Semoga sangat berguna sekali untuk rekan-rekan yang ada di acara ini. Kemudian nggak lupa juga ucapan terima kasih sama Mas Firdi sama Pak Hesti ya yang sudah bantu-bantu di kita. Semoga Epson akan terus memberikan yang terbaik ya untuk pelaku usaha industri di Indonesia. Nah, jangan lupa juga stay tune terus di sosial medianya Wujud Unggul @wujudunggulofficial, dan juga jangan lupa subscribe di Wujud Unggul Official di YouTube ya, karena subscribe itu pasti gratis ya. Yang pasti acara kali ini akan kita tampilkan di YouTube, jadi teman-teman sekalian bisa nonton lagi kalau kurang jelas, jadi bisa kontak lagi ya gitu untuk nyari Wujud Unggul. Nah, jangan lupa juga berselancar di www.wujudunggul.com untuk beberapa mesin yang sudah kita preview hari ini. Oke. Baik, ada lagi Aldi? Jangan lupa pakai masker. Nah, jangan lupa pakai masker kalau di luar. Kalau di luar. Pokoknya jangan kemana-mana, jangan lupa pakai masker. Iya. Ya. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua. Sampai ketemu lagi di acara Wujud Unggul berikutnya. Stay tune terus di Wujud Unggul Official Social Media. Dadah. See you, dadah, bye-bye. Bye-bye, thank you.